kita izin manggilnya Kak Diana dan Bang Fat ya, kalau lihat dari di sosmed dipanggilnya Bang Fat gitu ya. Baik, saya izin membuka acara kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Ahad sore yang kalau di tempat saya dingin-dingin sepoi, lumayan buat menarik selimut. Tapi Masya Allah, di sore hari yang kita coba untuk hadir di sini, dengan rahmat Allah kita diizinkan untuk sampai di sini. Mudah-mudahan untuk menimba ilmu dan mendapatkan banyak pelajaran dari sini, dan insya Allah untuk kebaikan kita sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik yang akan mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi lebih baik nantinya. Mari ya, di sini sepertinya masih ibu-ibu semuanya yang hadir. Mari kita mulai acara sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin, saya sedikit mencomot-comot tadi dari internet profil tentang Bang Fat dan Kak Diana. Saya mohon izin membacakan apa yang saya dapat gitu, mudah-mudahan bisa ditambahin nanti ya mungkin langsung oleh Bang Fat dan Kak Diana. Bang Fat ini nama lengkapnya adalah bacanya gimana nih? Faturi Rosidin. Benar ya Bang? Ya, Fathuri Rosidin. Fathuri Rosidin, beliau adalah lulusan psikologi UI di tahun 2000. Memulai karirnya di Human Resource Analyst di PT Astra International dan juga menjadi instruktur pelatihan di Astra Management Development Institute. Insya Allah ya, kita tahu Astra perusahaan seperti apa gitu nih ya. Kemudian melanjutkan di perusahaan Kalbe, terakhir sebagai senior training manager, dan karirnya terus sepertinya selalu bermetamorfosa ini jadi ke Dompet Duafa, sebuah perusahaan yang beda lagi ininya ya, ini bidangnya organisasi nirlaba yang mengelola program-program layanan untuk kaum duafa. Insya Allah. Dan sekarang beliau menjadi direktur dari IMZ. Apa itu IMZ? Nah, sempat browsing tadi. IMZ adalah Inspirasi Melintas Zaman, yaitu lembaga konsultan berbasis sosial enterprise yang membantu organisasi profit dan nirlaba di bidang leadership, pengembangan SDM, dan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai spiritual. Insya Allah. Alhamdulillah, beliau adalah seorang motivator, konsultan, dan trainer. Dan tidak kalahnya ini adalah sosok yang di sebelahnya sepertinya. Adalah Kak Diana Rahma, Masya Allah. Salam kenal Kak Diana. Beliau adalah seorang psikolog dari Rumah Belajar Bunga Matahari ya Kak. Dan beliau juga seorang parenting konsultan dan trainer. Dan Masya Allah ya, sepertinya sore hari kita ini akan semakin berwarna dengan hadirnya dua narasumber yang insya Allah akan membersamai kita dalam memberikan banyak editing ya, banyak masukan buat kita. Kita akan belajar banyak, yang dimana sore hari ini adalah temanya tentang persiapan akil balik. Tadi pagi saya juga dapat ini di pesantren anak saya ada juga program parenting, dan Masya Allah tadi pagi sama Bang Aat ininya dapat ilmu. Kami juga. Masya Allah ya betul. Beliau bercerita juga tentang bagaimana seorang remaja yang akhil dan remaja yang balik gitu ya. Dua kata yang Insya Allah ternyata itu ada sesuatu di belakang itu. Yang mudah-mudahan kita akan lebih mendalam lagi nanti dikupas oleh dua narasumber kita pada sore hari ini. Baik, mari kita sama-sama simak. Mudah-mudahan tidak ada 1 menit pun yang berlalu tanpa kita menyimak dengan sangat fokusnya. Boleh ibu-ibu yang mau menyiapkan dulu buku ataupun pena,
atau langsung direkam, boleh juga. Enggak, mari saya ulangin lagi, sama-sama kita mulai ini dengan membaca basmalah kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya serahkan kepada Bang Fat dan Kak Diana untuk waktunya. Baik, saya bisa share screen. Oh iya, co-host ya, mohon dibantu. Multiple aja ya boleh dicoba. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sore ini kita bisa silaturahim. Saya senang sekali bisa kenalan dengan teman-teman dari IKARI yang di tengah kesibukan keluarga masih menyempatkan diri untuk bisa belajar hal-hal yang sebenarnya kebutuhan kita sehari-hari gitu ya. Dan mohon izin saya dan istri berbagi pengalaman, semoga nanti juga bisa dapat pengalaman yang kaya juga dari Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita membersamai anak-anak kita di usia mereka sampai kemudian mereka siap memasuki usia dewasa, gitu ya. Hari ini kita akan bahas tentang persiapan akil balik. Jadi izin saya share screen dulu. Sudah muncul? Sudah, Bang. Nah ya, baik. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, jadi kami berdua ini juga belajar tentang pendidikan akil balik dari guru kami, Adrian Rusfi, yang tadi disebutkan oleh Bunda Ica ya. Dan kemudian mencoba untuk mempraktekkan juga di rumah bagaimana menggunakan konsep pendidikan akil balik untuk mendidik anak-anak di rumah. Kemudian selain aktivitas yang tadi disebutkan, kami punya 3 anak-anak, sudah besar-besar sebenarnya ini. Anak pertama sudah lulus SMA, sekarang kuliah. Anak kedua sekarang SMA kelas 1 ya, kelas 10. Yang paling kecil sudah SMP. Jadi 3-tiganya memang sudah masuk masa akil balik. Jadi mungkin nanti dalam penjelasan saya sedikit share juga beberapa hal yang kami lakukan untuk anak-anak pada saat mereka sebelum akil balik ya, sampai kemudian masuk ke akil balik. Saya izin kami berbagi tugas ini di bagian depan, nanti istri yang akan share. Mungkin bisa lebih menjelaskan tentang case-case yang dialami sebagai konselor, sebagai psikolog anak, dan kemudian nanti saya akan sharing tentang kurikulum pendidikan akil balik di rumah. Itu dulu ya, Bunda Ica. Siap, Bang. Enggak, Kak Diana. Ya, langsung ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di sore hari ini akhirnya kesampaian juga ya. Ini dicolek-colek terus sama sahabat saya Ibu Vivi. Nggak enak dari bulan apa gitu ya. Akhirnya bisa kesempatan ya ini bismillah silaturahim dengan rekan-rekan di Hikari Parenting School, suatu forum yang luar biasa. Saya ikutin perjalanannya itu meskipun menjadi silent participants gitu ya. Termasuk belajar banyak tuh karena ada beberapa rekaman-rekaman yang luar biasa. Jadi kesempatan kami juga untuk belajar. Tapi memang mohon maaf, qadarullah setiap jadwal yang sering kali di-share oleh Hikari belum berjodoh gitu ya, Sabtu pagi seringnya gitu. Jadi karena memang masih bertugas, tapi alhamdulillah ada rekaman yang bisa kami ikuti. Dan di sore hari ini alhamdulillah berkesempatan untuk sharing dengan ini masih bunda-bunda atau
ada ayahnya juga ya, nanti husnuzonnya mudah-mudahan ada ayah yang bergabung, atau bahkan juga saya ikuti di grup Hikari itu ada juga calon ayah ya, Bu Vivi ya, Kak Vivi. Iya, betul. Ada calon ayah, ada mahasiswa-mahasiswanya Bu Vivi nih gitu. Jadi insya Allah kita belajar bareng. Disclaimer juga nih di awal bahwa kami masih dalam proses belajar ya, menyempurnakan ikhtiar kami, memantaskan diri karena dengan kesyukuran dititipkan anak-anak yang luar biasa bagian dari kami belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ikhtiar kita untuk silaturahim di sore ini dicatat sebagai amal soleh. Baik, saya mohon izin, jadi nanti akan banyak mungkin dari suami untuk bicara kurikulumnya, dan nanti kita harapannya bisa diskusi, bisa ngobrol dengan para ayah bunda atau rekan-rekan semua dari Hikari ya, keluarga besar Hikari. Mungkin kita bisa diskusi case-case-nya atau apa yang dialami di rumah. Tapi dari sudut pandang saya, mungkin saya mohon izin menyampaikan dari keseharian gitu ya. Karena Qadarullah dititipkan amanahnya menjadi psikolog anak, dan ada beberapa tempat yang juga memang menjadi tempat untuk belajar dan praktek gitu ya. Dan banyak juga membersamai termasuk remaja-remaja gitu. Dan tantangan akil balik ini memang menjadi sebuah tantangan yang sedang dihadapi oleh generasi muda kita saat ini, gitu ya. Di layar mungkin sudah tampil ya, ayah bunda semua, rekan-rekan semua, sahabat, bahwa ini sebagian kecil ya, mungkin dari case-case yang kasus-kasus yang biasa kita jumpai di keseharian kita, atau bahkan mungkin kita ikuti dari pemberitaan, gitu ya. Entah itu dengan penyalahgunaan nafsa atau narkoba, kemudian masalah pornografi, ya, kemudian isu-isu kedekatan dengan keluarga, ya, bahkan kenakalan remaja, ataupun yang mungkin juga marak ya, terlebih ketika kita diberikan episode pandemi gitu ya, beberapa tahun terakhir ini semakin memuka gitu tentang bagaimana ketergantungan kita terhadap gadget. Dan Masya Allah saya juga sempat ikuti salah satu kajian Hikari meskipun by record gitu ya, yang disampaikan oleh narasumber di Hikari tentang bagaimana digital media ini menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa terhindarkan. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pendidik ini bersiap dan selalu mengisi perbekalan untuk mendampingi putra-putri kita. Nah, saya ingin mengawali dengan 2 slide ini ya. Ini karena salah satu reminder bagi saya, dan mudah-mudahan bisa mengawali sharing kita di sore hari ini. Saya ingin beberapa kali gitu ya, ketika ngobrol dengan suami gitu ya, dengan anak-anak, karena kami di rumah juga sering banget ada forum-forum rutin ya, entah itu setelah subuh, kultum subuh yang diselenggarakan oleh anak-anak dengan kami bergiliran, atau setelah isya gitu ya. Ada bahasan-bahasan, dan salah satu yang menyentil kami beberapa waktu yang lalu gitu ya, tentang doa seorang anak kepada orang tuanya, atau orang anak yang mendoakan orang tuanya. Nah, kalau saya tanyakan mungkin kepada rekan-rekan semua sahabat Hikari yang hadir di sini, kira-kira siapa yang benar-benar gitu ya, serius gitu ya, punya keinginan dan itu diucapkan hampir setiap saat, setiap waktu, adalah memiliki anak-anak soleh dan solehah, anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan saya yakin jawabannya hampir semua, bahkan semuanya mungkin ya, itu adalah salah satu impian kita semua untuk punya anak-anak yang mereka terkoneksi dengan kita, mereka teringat dengan kita ketika kita sudah wafat pun mereka tetap mendoakan kita. Karena salah satu amalan yang akan tetap kita bisa dapatkan adalah amal jariahnya adalah doa dari anak soleh, gitu ya. Tapi Masya Allah gitu ya, tantangannya ya. Apalagi kita tahu bahwa kita semua ini sudah pasti nih gelarnya udah dapat nih semua, yaitu gelarnya adalah almarhum dan almarhumah. Kita akan berakhir di sebuah ruangan gelap ya, yang ukurannya ya tidak lebih dari ukuran badan kita dilebarkan beberapa jengkal gitu ya. Dan kita akan menghabiskan waktu kita di sana. Gitu. Jadi ini adalah reminder ketika ada kebetulan salah satu kultum dari anak tentang ini, dan bagaimana mengingatkan saya dan suami gitu ya, bahwa harapan saya
harapan suami bahwa anak-anak kami gitu ya, dan saya yakin anak-anak sahabat-sahabat kita semua tumbuh menjadi anak-anak yang soleh-soleha dan teringat untuk mendoakan orang tuanya. Nah, seringkali juga terbersit dalam pikiran saya gitu, ketika anak ini mendoakan, apakah dia mendoakan itu dari hati? Apakah dia benar-benar merasakan betapa setiap sentuhan, setiap tutur yang dihabiskan dalam perjalanan hidupnya bersama kedua orang tuanya itu menjadi bekal yang positif bagi dia. Sehingga dia merindukan kebersamaan dia dengan kedua orang tuanya karena bekal yang dia dapatkan semasa orang tuanya masih hidup. Sehingga ketika mendoakan itu dengan kesungguh-sungguhan gitu. Ya, kepada Allah minta untuk agar orang tuanya ini diberikan kalau sudah wafat ke lapangan kubur dan seterusnya. Kan ada mungkin ya kalau kita perhatikan anak-anak yang mungkin karena sudah saking hafalnya udah melantunkan doa, tapi antara apa yang lisan dengan yang batin mungkin masih belum terkoneksi sepenuhnya. Nah, tentu harapan kita semua ya, kita berharap bisa anak-anak ini memang dari hati ketika mereka mendoakan. Nah, tapi untuk bisa mendoakan dari hati, ini pasti butuh modal yang kita tanamkan. Kita butuh investasi gitu ya, butuh untuk kerja keras, butuh berlelah-lelah. Tapi memang Masya Allah dunia ini adalah tempat kita untuk berlelah-lelah. Gitu. Dan lelah-lelahnya itu alhamdulillahnya, apalagi kalau kita konteksnya membersamai dengan anak-anak, dengan keluarga, lelah-lelahnya itu juga seiring kenikmatan. Gitu. Makanya jarang gitu ya saya menerima sharing orang ibu-ibu yang kapok gitu ya, melahirkan gitu ya. Ya, jadi ya karena apa? Walaupun ada kesakitan, ada hal yang harus dikorbankan gitu ya, tapi nikmatnya terbayarkan. Nah, ini salah satu motivasi awal bagi saya ya, terus reminder yang ketika saya ingin bicara hari ini sharing tentang akhir Bali. Nah, salah satu tafakur juga ya, ini mohon izin nih, mungkin juga ada sahabat-sahabat Ikari yang justru nanti bisa menambahkan. Tapi ada dua favorit yang saya juga waktu itu diingatkan oleh anak. Ya, kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, kemudian kami turunkan ia ke derajat yang sederhana, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka balasan kebaikan yang tidak pernah putus. Ya, Insya Allah di sini dikatakan di dalam surat Atin ini, surat yang sudah mungkin banyak dihafal oleh kita semua, ya sebagian besar kita, bahwa kita itu diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi kalau hari ini nanti atau berikutnya beberapa waktu lagi kita akan bicara tantangan-tantangan anak zaman sekarang dan bagaimana akil balik menjadi salah satu solusi untuk menjawabnya. Tapi kita perlu meyakini dulu, karena ini adalah firman Allah, bahwa anak-anak kita ini adalah diciptakan dalam bentuk paling sempurna. Termasuk kita sebagai orang tuanya juga punya kemampuan untuk dibekali kapasitas untuk bisa membersamai ini anak-anak kita dengan baik. Atau dalam satu ayat yang lainnya dikatakan yaitu surga-surga Aden gitu ya. Ini juga salah satu favorit saya gitu ya. Mereka masuk ke dalamnya orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan, anak cucunya, sedangkan para malaikat masuk dari semua pintu sambil mengatakan selamat sejahtera atasmu karena kesabaran. Gitu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ini salah satu cita-cita yang saya paling tidak kalau saya sama anak-anak sama suami gitu ya, pengennya masuk surga bareng-bareng, gitu ya. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat Ikari yang hadir di sini juga punya keinginan kita bareng-bareng sama-sama berbuat baik, sama-sama nanti masuk di terminal terakhirnya juga dalam kondisi yang baik dan kumpul. Nah, baik. Membangun keluarga, membangun komunikasi, bagaimana kita membersamai, termasuk nanti kita bicara mempersiapkan akhir balik pada anak-anak, ini seperti sebuah, kalau saya mohon izin, saya sering sekali kalau lagi sharing parenting ini pakai analogi, seperti layaknya sebuah perjalanan dengan sebuah kapal, gitu ya. Kalau kita di sini mungkin ada sahabat Ikari yang sudah sering naik kapal gitu ya, atau mungkin pesawat atau kendaraan yang lain, kita kalau mau perjalanan ini, apa yang diperlukan dalam sebuah kapal? Nanti boleh sambil share, mungkin yang mau tuliskan di chat, gitu ya. Supaya perjalanan ini bisa berhasil, apa yang diperlukan dalam perjalanan ini?
Apakah butuh destinasi? Butuh tujuan? Kalau kita mau naik ke sebuah kapal, apakah kita mau naik ke kapal yang tidak tahu kita akan dibawa kemana? Pasti kita kan, gimana Bu Neca? Mau nggak dibawa? Nggak mau. Nggak mau gitu ya. Pasti Pengalamannya baru nyebrang Sumatera. Iya, iya. Tapi intinya kalau even nyebrang sungai sekalipun kita tanya mau kemana gitu ya. Karena tujuan itu, destinasi itu menjadi hal penting dalam rangka kita mengevaluasi, dalam rangka kita merencanakan, bahkan merangkai kebersamaan kita di dalam keluarga. Apa sih mimpi keluarga kita? Apa sih tujuan keluarga kita? Kalau bahasa canggihnya visi misinya apa sih gitu ya? Itu nanti turunannya bisa banyak. Tapi intinya kita tahu apa yang mau kita tuju. Nggak sekedar kopas tujuan orang lain. Gitu. Tapi kita tahu kita mau jadikan output anak-anak kita seperti apa. Setelah tujuan, kira-kira apa lagi yang mempengaruhi sebuah perjalanan ini akan menjadi baik? Kira-kira apakah selain kesiapan fisiknya ya, yang teknis, layar, mesin dan sebagainya tentu harus dipersiapkan. SDM yang ada di dalamnya ini bagaimana? Dia harus berkoordinasi. Ada pembagian peran, gitu ya. Ada nakodanya, ada mualimnya, ada anak buahnya, awak kapal kita bilangnya gitu. Ini saya pakai kapal laut karena almarhum ayah saya adalah seorang pelaut. Gitu. Jadi saya agak sering banyak dapat cerita tentang berlayar oleh beliau. Dan ini adalah salah satu kunci ketika kita mau berhasil di dalam keluarga, bagaimana kita memastikan semua anggota keluarga, termasuk kita ayah dan bundanya, itu tahu peran kita masing-masing. Dan tahu bagaimana peran yang harus disiapkan untuk anak-anak kita. Belum lagi kita bicara ketika ada anak laki-laki, anak perempuan dengan fitrah perkembangan yang tentu punya perbedaan. Bagaimana akhir kita bisa mengawal perkembangan mereka dengan baik. Nah, semoga gitu ya, salah satu materi yang sore hari ini ya diangkat oleh Hikari Parenting School ini tentang persiapan nanti balik ini menjadi salah satu bekal awal ya, melengkapi bekal-bekal sahabat-sahabat Hikari untuk bisa melaju ya, layaknya kapal ini, keluarga ini bisa melaju dengan baik gitu. Tentu tidak mungkin sebuah perjalanan itu tidak akan berhadapan dengan rintangan. Layaknya kapal gitu ya, pasti ada potensi badai, mungkin ombak besar gitu. Kita nggak mungkin smooth-smooth aja, lancar-lancar aja, pasti akan ada tantangan-tantangan. Nah, tapi bagaimana kita siap? Nah, kalau kita boleh analogikan tantangan itu seperti zaman gitu. Zamannya saya, zamannya mungkin Bunda Ica, Bunda Vivi gitu ya, itu punya perbedaan-perbedaan pasti ya dengan yang dialami oleh mungkin sekarang generasi milenial gitu ya, yang sudah menjadi parents gitu. Semua punya tantangan, apalagi anak-anak yang sekarang dikatakan kategori generasi Z. Gitu. Tapi tentu semua diizinkan oleh Allah, oleh yang kuasa berjalan, pasti disiapkan juga. Bagaimana kita bisa melalui itu dengan baik. Nah, positif itu yang harus kita pegang, bahwa kita tidak mungkin bisa melalui rintangan ini kalau memang tidak ada caranya, tidak ada sarananya untuk melalui. Tapi memang tergantung dari kemauan kita, kemampuan kita untuk belajar dan belajar. Karena tidak ada sekolahnya menjadi orang tua. Nah, ini beberapa cuplikan sahabat-sahabat Hikari, ayah bunda yang dirahmati Allah, ada beberapa cuplikan permasalahan anak zaman now gitu ya. Mungkin ada banyak yang tidak tercuplik sini, saya mohon izin dalam beberapa klaster besar saja. Ya misalnya kita bicara adiksi gadget atau screen ya. Karena nggak cuma gadget sekarang kan, tantangannya ada screen secara umum gitu ya, baik itu PC dan lain sebagainya. Dulu sebelum pandemi ya, sebagian orang tua sudah punya awareness, kesadaran. Aduh gimana ya supaya teknologi ini adalah sesuatu kemajuan yang tidak mungkin bisa terhindarkan. Tetapi supaya tidak dijajah oleh teknologi tadi, tapi memanfaatkan teknologi itu dari sisi kebaikan. Awareness itu sudah mulai terbangun. Bilalah Allah selipkan episode pandemi ini, ya, menjadi hikmah yang besar bagi kita semua, baik orang tua maupun pendidik. Akhirnya bertambah lagi tuh, ya, anak-anak yang mungkin dalam beberapa waktu lalu tidak bisa banyak eksplorasi keluar, mau nggak mau terbatas ruang eksplorasinya, dan salah satu yang mendampingi menemani keseharian adalah gadget atau screen-nya gitu ya. Akhirnya ada dampak-dampak yang dialami gitu. Sekedar untuk sharing juga, memang kebetulan saya di
konselor di Sahabatku, salah satu layanan telekonseling untuk remaja, ini memang apa namanya dalam beberapa, jadi kalau saya ngitungnya dari pertengahan awal pandemi ya, awal pandemi berarti 2 tahun yang lalu, ya sekitar bulan Maret mulai naik ya, terus itu ternyata coba direkap gitu ya, kasus-kasus apa yang banyak masuk ke ruang konseling, dan itu peaknya ketika mulai berber itu mulai banyak, bahkan sampai ada dibuat emergency team gitu ya, sama hal kayak medis gitu ya, yang satu hari itu bisa apa namanya ratusan kasus yang masuk, anak-anak remaja yang konsultasi gitu. Dan ternyata begitu coba dipilah, dilakukan apa namanya tabulasi, ternyata masalah-masalah yang kaitannya dengan screen gitu ya, itu udah masuk top 5-nya gitu. Bahkan yang juga akhirnya kita dapatkan, termasuk yang saya dampingi beberapa anak gitu ya, kecemasan, stres, kalau digambar di slide itu yang terakhir ya, kecemasan stres ini juga banyak dialami oleh anak-anak kita. Kasus-kasus mungkin yang rekan-rekan Hikari pernah dengar, alami mungkin ya di sekitar, mudah-mudahan tidak yang secara langsung gitu ya, seperti cutting gitu ya, self harm atau menyakiti diri sendiri, atau anak mau bunuh diri, itu menjadi, kalau saya di ruang praktek jadi keseharian gitu. Dan itu bikin saya miris karena saya punya anak-anak juga, bahwa ternyata trennya bukan lagi grafik itu 45 derajat ya, tapi kayak nyaris lebih dari 45 derajat gitu. Prihatin sekali. Setiap hari ada aja lebih dari 10 case yang, jadi kalau saya ambil perumpamaan, dari 10 kasus, 7-8 itu kaitannya dia stres anaknya. Anxiety, nggak secure, nggak nyaman gitu. Ada problem juga dengan orang tuanya. Ya, apalagi ketika pandemi kemarin harus di rumah, aduh, bete lah sama orang tua gitu ya. Mau curhat juga nggak bisa, aku nggak didengerin. Jadi udah gitu tekanan dari sekolah dan sebagainya. Nah, ternyata ini mendorong sebagian anak-anak muda kita untuk coba-coba, selain sekarang ada pengaruh media, sosmed gitu ya. Ada misalnya games yang 40 hari you can do, kalau bahasa dia tuh misalnya, ini saya kasih ilustrasi sederhananya adalah percobaan bunuh diri gitu. Jadi bunuh diri itu adalah identik dengan berani gitu. Itu kan pemahaman yang salah. Tapi ditanamkannya apa namanya? Halus banget gitu. Day to day itu kayak games, nggak sadar bahwa anak digiring punya pemikiran bahwa itu adalah salah satu solusi untuk mengakhiri ketidaknyamananmu dengan sekitar. Masalah sama teman, masalah sama orang tua, gitu ya, dilarang apa, itu shortcut. Dan ternyata banyak anak-anak muda kita yang mengaminkan itu gitu. Nah, nanti kita perlu cari tahu kenapa akhirnya begitu cepat sebagian anak-anak muda kita mengaminkan itu gitu ya, atau melihat itu sebagai salah satu solusi. Jadi saya suka tuh tiba-tiba ketika di konseling, di telekonseling, Kak, aku nih, jadi dia tunjukin ya sayatan-sayatan, atau bahkan kalau yang sudah mau attempt untuk suicide, itu kita harus segera koordinasi. Karena mereka kadang-kadang nggak mau kasih tahu orang tuanya siapa, meskipun kita bisa lacak misalnya domisilinya di mana gitu ya. Tapi kan butuh waktu. Kenapa? Karena perlu ada pertolongan, entah itu orang terdekat untuk menjangkau si anak, menyelamatkan supaya dia tidak melakukan tindakan bunuh diri. Dan ini nyata. Dan ini mungkin hanya sebagian kecil, kayak seperti permukaan es gitu ya, hanya sekecil yang muncul gitu. Di bawah-bawahnya mungkin makin banyak. Di daerah-daerah gitu. Beberapa waktu yang lalu juga saya terlibat dengan pendampingan guru-guru di daerah 3T di Indonesia. Ya ternyata masalah-masalah ini meskipun dengan varian yang berbeda, intensitas yang berbeda, juga ada dirasakan oleh sebagian anak-anak kita di wilayah-wilayah 3T tadi. Tentu tantangannya berbeda lagi, tapi ada yang mirip-mirip. Gitu ya. Juga masalah pertemanan, ya ada kasus bullying dan sebagainya. Ini sebagian dari cuplikan permasalahan anak-anak kita zaman. Nah, masalahnya kita nggak bisa menghindari, gitu ya. Hidup kalau tanpa masalah ya bukan hidup, dinamika. Gitu. Coba mungkin boleh nih ayah bunda di sini, rekan-rekan Hikari, sahabat Hikari, melis waktu dulu kelas apa ya, waktu SMP, dulu waktu SMA, masalah yang dihadapi apa aja sih, top 5-nya atau top 3-nya boleh deh. Boleh sharing di chat ya. Kita sekedar sharing. Jadi, apa sih top 3 atau top 5-nya masalah yang dulu menjadi tantangan
tantangan apa namanya dalam kita melalui masa remaja. Nah, itu boleh nanti teman-teman share di chat. Sekarang kalau yang udah punya anak remaja atau bahkan sudah anak remajanya sudah bukan remaja lagi, karena kalau di Islam nanti mungkin suami akan cerita, ya termasuk dari Bang Ad itu menyampaikan tidak mengenal istilah remaja gitu ya. Bunda Ica mungkin sudah dapat infonya juga. Ya, jadi pemuda dan pemudi, gitu. Mereka membahasakannya pemuda dan pemudi. Apa namanya? Bahwa mereka ini punya tantangan yang mungkin variasinya jauh lebih banyak dari kita. Ya karena segala informasi hanya di ujung fingertipsnya ini kan. Begitu cepat. Dulu yang beberapa tahun tidak ada, mereka sekarang udah ada. Dan bahkan mungkin terus akan perkembangannya akan terus semakin cepat lagi. Nah, ketika kita tidak bisa keep up dengan hal ini, mungkin akan jadi masalah. Tetapi ada satu tawaran. Nah, ada satu tawaran kurikulum yang bisa mengimbangi kita, gitu ya. Oh, ini Masya Allah di chat. Nggak berani terbuka dengan orang tua. Oke, takut gagal masuk universitas diinginkan. Ya, terima kasih. Saya nggak tahu menyebutnya ini apa, Bunda atau Kakak Hikmah, Bunda Fatimah, gitu ya, takut gagal. Ya, ini mungkin dulu waktu sekolah ya, ngalamin ini di saat sekolahnya gitu. Nah, ternyata makin banyak gitu variasinya. Tapi kita tidak bisa mundur, dan anak-anak kita harus tetap melaju. Nah, salah satu tawarannya adalah kurikulum Akil Balik. Karena mereka akan dipersiapkan menjadi tangguh dan dewasa dengan zamannya. Gitu. Oke, terima kasih yang udah sharing. Saya izin satu slide lagi untuk share, nanti disambung dengan suami. Oke, nah ini ada beberapa faktor gitu ya. Ada beberapa indikator lah gitu ya. Ini saya ambil dari salah satu penelitian yang dipublish oleh Kita dan Bu Hati, oleh psikolog senior guru saya juga, Bunda Eli Risman, gitu ya. Tentang ternyata diteliti itu oleh Yayasan Kita dan Bu Hati, masalah-masalah apa sih yang banyak muncul pada anak, gitu, dan berujung mereka masuk ke ruang konsultasi atau butuh penanganan khusus. Nah, ternyata ada bore, ada kebosanan, ya entah itu sehari-hari dari satu les ke les lain selain akademik gitu, tapi tidak tahu kenapa dia harus menjalani aktivitas tadi gitu ya, sekedar karena orang tuanya suruh, ayo Kak kamu harus les ini, ayo Kak kamu harus ini gitu. Atau ya kemarin ini tantangan banget ya waktu pandemi yang PJJ full gitu ya, dan mungkin kita dalam beberapa waktu ketika nanti ada perubahan kebijakan ya, PTM-nya mungkin di switch lagi jadi PJJ atau hybrid. Nah, mungkin kita akan punya tantangan ini lagi dan dinamis gitu ya. Dan ternyata ini juga dialami ya. Jadi ini dari riset seperti ini. Kemudian kesepian. Dan ini Masya Allah sahabat-sahabat Hikari, yang saya akhirnya bisa sampaikan dari ruang konsultasi ini, anak-anak yang ends up atau berakhir dengan tadi dia mau bunuh diri, dia pengen menyakiti, atau dia coba attempting untuk cutting gitu ya, atau bahkan mencoba drugs ya, atau mohon maaf pola hubungan yang salah ya dalam kesukaan ya terhadap jenis kelamin ya gitu, atau bahkan ada penyimpangan gitu, atau bahkan yang paling basic kan saya suka sama lawan jenis gitu, tapi ini udah mulai banyak gitu ya, tidak bisa dihindari ya, suka sesama jenis gitu. Dan ini kaget loh, makin lama itu yang berani masuk untuk konsultasi itu usianya makin usia muda. Saya terima terakhir itu yang masuk ke ruang konsultasi dan dia menyatakan dia suka. Aku kok seneng ya Kak sama temanku yang dia cewek ya, anak perempuan. Itu dia senang sama teman yang anak perempuan lagi itu di kelas 5 SD. Anak ini kelas 5 SD. Dan dia masuk ke ruang konsultasi karena memang boleh, dia bisa diakses ya di Play Store, bisa diakses untuk dia mungkin nggak bisa curhat ke orang tuanya, dia bisa akses ke psikolog-psikolog yang memang sudah disediakan di ruang Google tersebut. Nah, ternyata dari temuan-temuan tadi, ya ini juga saya sharing dengan beberapa rekan psikolog lain, ada kesamaan bahwa anak-anak ini lemnya, bondingnya sama orang tua ini ada PR. Sehingga ketika mereka ketemu satu ujian, satu tantangan, nggak tahu mesti gimana. Ngobrol sama siapa. Gitu. Akhirnya ngambil referensi yang sama.
Nah, yang lainnya ini angry, marah, ketakutan gitu ya. Ini kemarin pressure ya, akademik dan sebagainya, atau perubahan-perubahan ini juga tantangan akhirnya memicu sebagian seperti ini. Atau stres tadi seperti yang saya jelaskan gitu ya. Sampai lelah, capek. Gitu. Nah, ini sebagian ya sahabat-sahabat Ikari yang saya coba cuplikan dari ruang konsultasi yang saya dampingi gitu ya, potret tantangan anak-anak kita ya, dan ini mudah-mudahan sebagai penghantar bagaimana akhirnya connect akhir balik bisa nggak menjawab. Nah, untuk poin ini monggo saya persilakan partner saya, silakan untuk lanjut karena ini tandem ya, kita sharing. monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, saya izin melanjutkan apa yang dibahas oleh istri tadi ya. Jadi PR-PR ini ada di tengah-tengah kita ya. Banyak sekali anak-anak yang mengalami masalah seperti ini ya. Dan kemudian tantangan buat kita adalah gimana cara kita bisa membantu mereka ya. Nah, ketika usia makin besar ya. Sekarang kita mengenal ada lagi problem tentang remaja, kenakalan remaja. Nah, remaja ini saya menyebutnya sebuah tragedi. Kenapa? Karena secara fisik mereka sudah balik, ya, sudah menstruasi, sudah mimpi basah, fisiknya sudah balik gitu. Tapi cara berpikirnya masih anak-anak banget. Ya. Dan secara data statistik makin ke sini itu makin cepat baliknya. Orang-orang zaman dulu, orang tua kita ya balik itu 15 tahun, 14 tahun. Terus turun sampai generasi kita mungkin yang umur 12 tahun. Sekarang umur 10 tahun sudah pada balik. Tapi secara pemikirannya makin lama dewasanya. Ya. Di beberapa studi anak-anak sekarang itu baru berpikir dewasa itu rata-rata di usia 20-an, 25-an. Jadi ada jeda waktu sangat panjang dari umur 10 sampai 25, 15 tahun, fisiknya sudah balik, tapi pikirannya masih anak-anak. Ini periode transisi yang sangat panjang, ya. Generasi galau, bingung, stres, nggak produktif. Gitu. Nah, ini tantangannya. Maka kemudian tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana kita bisa membuat anak-anak kita itu lebih cepat dewasa. Karena sekarang terlambat banget dewasanya. Mahasiswa sekarang itu jauh lebih nggak dewasa dibandingin mahasiswa zaman dulu. Ya, teman-teman saya dosen-dosen itu mengeluhkan. Dulu kita mengejar-ngejar dosen, sekarang dosen ngejar-ngejar mahasiswa. Ya, tugas belum dikumpulin, udah kayak anak SMP gitu. Skripsi udah berbulan-bulan kok nggak ada progres. Dosennya yang ngejar-ngejar. Zaman dulu kita mahasiswa ngejar-ngejar. Nah, jadi usia dewasa makin lambat. Maka tugas kita sebagai orang tua bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Dan tugas pengajaran bisa dibantu oleh dosen, oleh guru, tapi mendidik itu tanggung jawabnya nggak bisa lepas tetap dari keluarga. Nah, maka kita di rumah ini sebenarnya basicnya itu nggak bisa dihilangkan sebagai penanggung jawab pendidikan anak-anak. Ayah sebagai penanggung jawab dan bunda sebagai pelaksana utama karena mungkin ayahnya bekerja setiap hari di luar. Jadi sekolah tidak bisa menggantikan tugas orang tua mendidik. Sekolah bisa menggantikan tugas mengajar, tapi nggak bisa menggantikan tugas mendidik. Meskipun tagline-nya adalah pendidikan, tapi prakteknya lebih banyak pengajaran. Ya, hari ini banyak orang tua yang merasa tugasnya selesai begitu mencarikan sekolah yang bagus. Ya, merasa tugasnya selesai, sekolah udah bagus kok, udah full day school, sekolah Islam, sholatnya juga bagus, padahal belum. Itu kenapa di akhirat yang ditanya orang tua bukan guru, terutama ayah. Nah, di sini ada ayah-ayah, semoga kita nih sama-sama refleksi ya, saya juga masih belajar gimana menjadi ayah, tapi kita penting bagaimana kita meskipun punya tugas mencari nafkah, tetap semangat mencari nafkah. Nah, kenapa saya penting menyampaikan itu? Pendidikan akil balik ini
sebenarnya konsepnya adalah bagaimana menyiapkan anak supaya siap menghadapi tantangan zaman. Hari ini pendidikan formal fokusnya ke akademik. Meskipun ada pendidikan karakter, ada pendidikan macam-macam, tapi prakteknya fokusnya akademik. Dan kurang menyiapkan anak dengan life skill yang dibutuhkan untuk menjadi dewasa. Nah, jadi pendidikan akil balik ini tujuannya apa? Menyiapkan anak untuk menjadi pribadi yang matang, pribadi yang dewasa, sehingga siap menghadapi tantangan masa depan. Ya, jadi itu tujuannya. Nah, pendidikan akil balik ini basisnya itu di keluarga, bukan di sekolah. Nah, nanti saya ceritakan kenapa basisnya di keluarga. Ya. Nah, ini Ustadz Adrian Rusdi, beliau yang menggagas pendidikan akil balik. Saya belajar juga jadi beliau. Tadi Bunda Ica baru ada forum juga ya, sama-sama juga masih belajar. Jadi ini idenya. Idenya adalah kita sebagai keluarga mengoptimalkan peranan yang tidak tergantikan oleh sekolah, yaitu mendidik anak menjadi lebih dewasa, siap dengan masa depannya. Nah, akil balik itu apa cirinya? Matang bukan hanya fisik tapi mentalnya. Ya. Jadi apa bedanya sih dengan remaja? Remaja tadi konotasinya adalah tadi ya yang disebutkan, fisiknya udah matang tapi pikirannya belum. Nah, kita nggak pengen punya anak begitu, kita pengen sepenuhnya dewasa, mandiri, bertanggung jawab, siap memikul beban, dia bisa menjadi bagian solusi bukan jadi bagian masalah. Nah, itulah output yang kita inginkan dari pendidikan di rumah berbahasa akil balik. Saya ingin meyakinkan Bapak Ibu semua kenapa ini penting ya. Saya kutip ini dari risetnya Thomas Stanley di Amerika. Ya, yang meriset apa yang membuat orang sukses. Risetnya mengambil sampel 300-an pengusaha. Ya, diteliti apa rahasia kesuksesan mereka. Ketemulah ini, saya ambil 10 besar. Ya. Ternyata yang membuat mereka sukses adalah 10 besar ini. Integritas. Ya, integrasi itu samanya kata dengan perbuatan. Apa yang dia ucapkan, dia kerjain. Apa yang dikerjain, ya dia tanggung jawab. Disiplin, kemampuan interpersonal relation yang baik, ya, support dari pasangan, kerja keras, mencintai apa yang dikerjakan. Hari ini kita banyak melihat mahasiswa itu milih jurusan bukan karena suka dengan jurusannya, karena pilihan orang tuanya, karena pilihan temannya. Ya. Ada leadership di situ. Good life management, kemampuan untuk menjual ide. Lihat 10 besarnya itu nggak ada hubungan sama akademik. Bapak Ibu perhatikan dari 1 sampai 10. Ada nggak mata kuliahnya di kampus? Nggak ada. Ada dosen. Ya. Ada Bu dosen di sini. Ya. Ada mungkin kalau kuliah manajemen leadership, tapi di kampus teorinya how to lead itu nggak ada mata kuliahnya. Jadi 10 besar ini tidak ada dalam kurikulum pendidikan hari ini. Itu problem kita. Maka menyerahkan pendidikan masa depan kita sepenuhnya kepada sekolah nggak bisa. Nah, yang menarik, hal-hal yang berhubungan dengan akademik, IQ, sekolah di sekolah favorit, lulus dengan nilai terbaik, itu rankingnya di atas 20. Saya nggak bilang ini nggak penting. Tetapi kita hari ini mementingkan kecerdasan, nilai sekolah, ya, kemudian sekolah favorit, tetapi lupa bahwa ada 10 hal yang lain yang nggak kalah penting. Gitu. Nah, sayangnya sekolah-sekolah hari ini masih sedikit kurikulum yang kemudian mengcover 10 hal tadi yang saya sebut sebagai life skill. Maka kita sebagai orang tua mau nggak mau ya kita lengkapi yang kurang. 10 inilah akan jadi prioritas kita. Ya. Nah, kenapa anak-anak lambat dewasa? Ini saya ingin mengulang lagi. Pertama, nah ini para ayah, semoga nanti ibu-ibu link YouTube-nya share ke suami-suami ya. Karena biasa kalau acara parenting memang yang datang ibu-ibu gitu. Bapaknya merasa tugas mendidik adalah tugas ibu. Nah ini salah satu mindset yang salah juga. Mendidik itu tugas ayah, bukan tugas ibu.
Tugas ibu apa? Taat sama suami. Mendidik tugas ayah. Al-Quran menyebutkan 14 ayat tentang pengasuhan anak. Tokohnya itu Luqmanul Hakim, Imron, Ibrahim, Yakub, semuanya laki-laki. Nabi pula. Bahkan ada nabi yang seluruh kisah di Quran itu bicara soal keluarga. Dia nggak bicara tentang umat yang lain. Begitu pentingnya seorang ayah itu mendidik anak-anak. Tokoh perempuan yang disebutkan itu sedikit sekali, cuma satu ayat yang tokohnya perempuan, lainnya laki-laki. Minim peran ayah. Kenapa? Satu, ada mindset di kalangan para ayah di Indonesia bahwa mendidik anak tugas ibu, tugas ayah mencari uang, mencari nafkah. Ini mindset salah. Mencari nafkah hanya satu dari sekian banyak tugas ayah. Tugas ayah adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Memastikan anak-anak kita itu selamat dari neraka. Itu tugas pendidikan. Walladzina amanu wattaba'ahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman dan keimanannya diikuti oleh anak cucu mereka, mereka akan kumpul semua di surga. Kan itu cita-cita kita. Nafkah hanya satu dari sekian banyak tugas. Nah, problem ini muncul kenapa? Karena dari mindset. Ya. Dan ayah hari ini fungsinya akhirnya jadi ATM. Minta duit sana sama bapak. Urusan duit baru ke bapak. Urusan sekolah sama ibu. Nah, ayah harus mengambil peran yang lebih besar. Nah, nanti kita lihat case-case ya. Anak-anak yang waktu kecil tidak dekat dengan ayahnya punya PR di masa dewasa. Ya. Anak perempuan yang tidak dekat dengan ayahnya gampang dirayu laki-laki. Anak laki-laki yang tidak dekat dengan ayahnya, dia sifat kelaki-lakiannya berkurang. Hidup di tengah-tengah para wanita akhirnya jadi feminin. Ibu coba lihat artis-artis yang laki-laki tapi gaya feminin, ya melambai gitu ya. Lihat historinya, biasanya nggak dekat sama ayah. Jadi nggak biasa berpikir logis, nggak biasa ngadepin masalah, nggak biasa jantan gitu, nggak biasa. Kenapa? Karena nggak pernah lihat contohnya. Contohnya ibu-ibu semua. Di rumah yang ngasuh ibu, masuk TK gurunya ibu perempuan, SD 90% guru SD perempuan, masuk SMP 70% perempuan juga. Pendidikan Indonesia hari ini didominasi oleh perempuan. Bukan salah perempuan, tapi laki-laki sepertinya enggan masuk dunia ini. Ya, pemanjaan dengan fasilitas, orang nggak biasa, anak nggak biasa struggle, nggak biasa berjuang, semua serba ada. Ya, tidak dilatih logika, berpikir, menghadapi masalah, gitu ya. Runut dengan logika, itu kan gaya laki-laki. Yang ngajar logika harus laki-laki, nggak bisa. Ibu suruh mengambil peran semua. Dan tidak dipikulnya beban kehidupan. Pendidikan akil balik, ya, berusaha untuk mengatasi kelemahan ini. Dan kuncinya ada pada keluarga, ayah dan ibu. Ya. Mohon maaf nih, saya ngomongnya berapi-api. Kalau ngomong soal ini semangat sekali saya. Jadi ini basicnya ya, fondasinya adalah rumah. Jadi kenapa saya sering menyebut peran ayah? Karena kalau ibu-ibu udah biasa memang mindsetnya ibu-ibu ya ngurus anak. Tapi ada peran yang tidak bisa digantikan oleh ibu. Ayah berperan sebagai apa? Yang punya visi keluarga itu harus laki-laki. Ibu ini pelaksana harian. Nah, yang tidak bisa digantikan juga adalah supplier maskulinitas. Mulai kapan anak takut kecoa? Biasanya dari rumah. Dia lagi main sama kecoa, anak kecil nggak takut. Ibunya ngeliat jerit-jerit, anak lepas kecoa. Mulai hari itu dia trauma dengan kecoa. Bukan saya loh, bukan saya. Nah, para ayah hadirlah di rumah. Ajarin anak gimana ngadepin kecoa. Ini contoh ekstrim ya. Ngadepin bullying, dipukul temannya. Kalau ibu mungkin panik, anaknya berdarah. Laki-laki, coba lihat. Nggak apa-apa, ini anak laki. Sakitnya masih nggak? Enggak, udah selesai. Nah, anak kalau nggak imbang, semua komennya komen feminin, jadi feminin.
Jadi supplier maskulinitas itu nggak bisa digantikan oleh ibu. Ibu menumbuhkan cinta, kepedulian, perasaan. Memang itu fitrahnya. Tapi logika, nalar, ego, ya, individualitas itu laki-laki. Nah, harus hadir, kalau enggak nanti Indonesia ini laki-lakinya terlalu feminin. Ya. Akidah, maka akidah, iman itu laki-laki yang ngajarin. Akhlak nurani, ini cocok perempuan. Nah, berbagi tugas ini penting supaya kita tahu porsi-porsinya. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, di komunitas pendidikan akil balik kita diskusi bagaimana kita membuat kurikulum untuk anak-anak kita. Saya diskusi dengan teman-teman di komunitas, kemudian ngotak-atik. Menurut saya inilah 8 kurikulum penting yang perlu diajarkan oleh para orang tua kepada anak-anaknya. Yang pertama, akidah, ibadah, akhlak. Satu paket yang penting sekali untuk diajarkan. Ada kemandirian, tanggung jawab, problem solving, latihan organisasi, karena leadership itu masuk 10 besar. Ya, melatih keahlian, entrepreneurship, mencari nafkah. Itu 8 kurikulum yang menurut saya penting sekali untuk diajarkan. Entrepreneurship. Oke, saya mulai dengan ini ya. Mungkin nanti saya nggak bisa panjang-panjang ceritakan, karena ini kurikulum diajarkan ini 1 harian. Kita singkat dari 1 jam. Jadi saya singkat aja ya. Semoga nanti ada kesempatan untuk memperdalam lagi. Waktunya, Ibadah. Oh ya, sampai jam kapan? berapa nih? Bunda Ica. Insya Allah 17.30 Kak. 17.30. Oke, baik. Masih ada. Pertama, akidah, ibadah, akhlak. Saya yakin Bapak Ibu sini sudah cukup paham dan menguasai, dan pasti jadi concern lah. Saya tidak akan banyak bahas di sini. Ada hal yang ingin saya tekankan di sini adalah tentang prioritas. Jadi akidah itu harus diajarkan lebih dulu dibandingkan ibadah dan akhlak. Mengajarkan ibadah sebelum akidah membuat anak melakukan ibadah tanpa hati. Hari ini ya, sepengetahuan saya yang terbatas, pendidikan di sekolah kita mengutamakan ibadah. Mendahulukan ibadah sebelum mengajarkan akidah. Karena mungkin ngajar akidah, aduh susah banget, ini abstrak banget, mungkin anak-anak belum nyampe gitu. Itu berpikirnya. Padahal tidak. Pendidikan sebelum usia 7 tahun itu fokusnya akidah. Ya, akidah yang pertama diajarkan. Akidah apa sih? Akidah yang perlu diajarkan sebenarnya simpel. Pertama, bahwa Allah itu hebat. Itu akidah. Nggak ada yang bisa ngalahin Allah. Itu diajarkan sejak kecil. Allah itu sayang sama kita. Diciptakan manusia itu luar biasa. Ya, bagus sekali. Mukanya bagus, matanya 2. Segala macam fasilitas. Sayang Allah kita. Kedua, menemukan cinta sama Allah. Dan kerinduan ketemu Allah di surga. Itu ditanamkan. 3 inilah yang menjadi basic dari akidah. Bukan hafalan rukun iman, rukun Islam. Ya meskipun itu juga diajarkan, tapi poin intinya adalah kesadaran Allah itu hebat, besar, Allah itu sayang sama kita, dan kita pengen ketemu Allah di surga. Kalau basic ini ditanamkan sejak anak masih kecil, begitu waktunya ngajarin sholat, nyambung dengan akidah. Kalau kamu pengen disayang sama Allah, pengen ketemu Allah, ya kamu harus ikutin apa yang Allah minta. Emang Allah minta apa? Allah nyuruh kita sholat. Nah, masuklah pelajaran ibadah. Hari ini kita ngajar ibadah tanpa basic akidah. Yang terjadi adalah hal-hal yang kadang beberapa kali ada yang curhat ke saya. Anaknya di pesantren, pulang dari pesantren, malas sholat, malas ngaji. Kenapa? Capek, Bi. Aku di pesantren sholat terus, ngaji terus. Masa sampai sini juga harus ngaji terus? Aku pengen istirahat. Kenapa problemnya? Pembebanan ibadah dilakukan pada saat akidahnya belum kuat. Begitu juga akhlak. Akhlak itu basicnya akidah. Ya, insya Allah nanti semoga ada kesempatan kita mengelaborasi
gimana ngajarin akidah, gimana ngajarin ibadah, akhlak ya di masing-masing tahapan usia. Nah, saya ingin masuk ke yang kedua, kemandirian. Jadi kemandirian itu sangat penting diajarkan. Kemandirian itu berbanding lurus dengan usia. Jadi kita perlu tahu usia anak kita di usia berapa dan harusnya di usia itu dia udah bisa apa. Ya. Nah, poin yang ingin sampaikan adalah Bapak Ibu, cara kita mengasuh anak di rumah, mendidik anak di rumah itu bisa mempengaruhi kemandirian anak. Ada beberapa kebiasaan orang tua yang bisa menghambat kemandirian anak. Pertama, orang tua yang terlalu sering mencela anaknya. Anak menjadi mempercaya diri, anak menjadi ragu-ragu, ya. Atau terlalu cepat mengambil alih tugas anak. Anak kecil makin makan sendiri, ibunya gemes karena makanannya nggak habis-habis. Udah sini mama aja, buka mulutnya. Ya. Mandi kelamaan, orang tua turun tangan. Akhirnya anak merasa aku nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa milih baju sendiri, nggak bisa makan sendiri, terlalu take over. Dan yang terakhir overprotective, serba takut, serba nggak boleh. Akhirnya anak tidak banyak eksplorasi. 3 kebiasaan pengasuhan ini akan menghambat kemandirian. Nah, berikutnya adalah kurikulum tanggung jawab. Nah, menurut saya ini bagian sangat penting di dalam pendidikan akil balik. Tanggung jawab itu apa? Kesadaran melaksanakan tugas, kemudian mengambil keputusan tanpa paksaan, tanpa perintah dari orang dewasa. Itulah bedanya dengan tugas. Kalau kita minta anak, nak, tolong sapu, itu namanya tugas. Kalau tanggung jawab itu, nak, kamu kan sudah besar, gimana kalau nyapu jadi tugasmu sekarang? Itu tanggung jawab. Tugas waktunya kita tentuin, caranya kita tentuin. Tanggung jawab anak bisa ngatur sendiri. Nah, anak-anak ya begitu SD kelas 5, kelas 6 harus sudah mulai berpindah dari tugas ke tanggung jawab. Berbagi tugas, berbagi tanggung jawab. Anak tidak selemah yang dibayangkan. Ketika pandemi, anak-anak saya semua ngumpul di rumah, saya kasih tugas ke anak-anak. Saya bilang, anak-anak, ini kita ngumpul semua di rumah. Gimana kalau kita bagi-bagi ini? Ini kerjaan di rumah kan banyak. Ya. Nah, jadi saya meminta anak-anak berambil peran. Di tugas-tugas mulai nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci baju, nyetrika. Semua ngerjain anak-anak. Saya bilang sama Abiyu yang paling gede, Mas, kamu atur sama adikmu, bagi-bagi tugasnya gimana? Ya. Atur, kamu ada sekolah, ada mungkin PR ngerjain, terserah ngatur waktunya, pokoknya tugas harian bisa selesai. Nah, saya serahkan itu sebagai tanggung jawab, bukan lagi tugas, sebenarnya tugas. Nah, anak ngatur, saya tugasnya nyapu, ngepel harus pagi-pagi, jam 8 aku udah kelas. Berarti aku harus ngepel jam berapa, nyapu jam berapa. Nah, ternyata justru melakukan itu membuat anak-anak belajar tanggung jawab, ngatur sendiri. Nah, ini bagian sangat penting, ngelatih anak untuk berbagi peran di rumah. Problem solving juga sangat penting. Ini skill yang nanti dibutuhkan di usia dewasa dan perlu diajarkan sejak masih anak-anak. Nah, hari ini banyak anak-anak kegiatannya belajar, makan, main, tidur. Ya. Nggak pernah terlibat dengan masalah real kehidupan. Semua masalah urusan orang tuanya. Ya. Listrik belum dibayar, rumah berantakan, orang tua semua. Anak nggak ada yang terlibat. Nah, libatkan anak di dalam problem solving. Ini sejak belanja online, Bunda jadi pusing, liar lihat HP. Nah, siapa yang bisa bantu ini belanja 2 hari sekali belanja sayur? Ini masalah hari-hari kok, masalah real kehidupan, bahasa mana kan? Saya manfaatkan waktu-waktu biasa habis maghrib untuk istilah saya rapat keluarga, ngobrol, ya. Nah, yang bahas yang itu tuh masalah begini-begini ya. Buat apa? Menjelaskan kepada anak, ini loh hidup ya begini, bukan cuma main tidur doang. Ya, oke, kita pengen istirahat, tapi ada tugas yang kita nggak bisa lemparkan kepada orang lain. Nah, ini perlu diajarkan problem solving, masalah-masalah real kehidupan. Berikutnya adalah organisasi.
Nah, di organisasi ini anak sangat banyak pelajarannya. Belajar kerjasama, belajar komunikasi, belajar leadership, belajar problem solving. Maka dorong anak untuk aktif dalam organisasi. Di sekolah ikut OSIS, ikut ekskul, ikut pramuka, ikut BEM. Buat apa? Belajar. Tapi kita juga bisa meng-create latihan organisasi di rumah. Kita jadi tuan rumah arisan RT. Bisa nggak anak-anak jadi panitia? Bisa. Halal bihalal, kita ketempuhan atau sepakat di rumah makan mana, keluarga besar, panitianya anak-anak aja. Anak SMP, SMA bisa kok. Kita aja yang nggak percaya karena nggak mendelegasikan. Nah, kalau anak terbiasa ngelola begitu, nggak canggung di organisasi. Dan hidup kan begitu ya. Hidup ya bukan cuma akademik. Jadi seakan-akan anak di usia sekolah itu hidup di satu dunia yang berbeda. Begitu selesai sekolah, selesai kuliah, hidupnya beda lagi. Hidup di dua dunia. Ya kita nggak pengen mendidik anak dengan cara begitu. Berikutnya kurikulum keahlian. Ini kan penting ketika anak-anak sudah dewasa. Tapi poinnya adalah keahlian tidak cukup hanya ngandelin kuliah. Harus dimulai dari apa? Dari eksplorasi. Usia SD SMP itu usia eksplorasi. Tawarkan anak ikut sebanyak mungkin kegiatan. Supaya apa? Supaya ketemu hobinya. Oh ternyata aku suka bola. 2 minggu ikut, bosan, pindah. Nggak apa-apa. Emang lagi tahap mencari. Ikut sekian banyak, nggak ada yang betah. Nggak apa-apa. Ini memang eksplorasi. Nanti kalau kita biasakan anak eksplorasi, SMP sudah ketemu hobinya. Ya. Nah, SMP memperdalam menjadi hobi dan menjadi passion. Passion itu artinya dia jago di situ. Suka bola dan jago. Suka gambar dan jago gitu. Suka olahraga apa jago. Itu jadi passion. Passion itu bukan cuma dia senang tapi jadi keahlian. Nah, nanti di tahap SMA itu tahapannya adalah sudah mulai masuk jadi passion. Memperdalam passion, belajar sama ahli, belajar sama mentor. Nah, tugas orang tua, tugas sekolah adalah memfasilitasi anak agar eksplorasi. Kalau SMA sudah punya passion, milih jurusan kuliah itu nerusin passion. Problem kita hari ini anak-anak SMA belum dapat passion, apalagi passion. Dia minatnya apa masih banyak bingung. Maka milih jurusan kuliah makin bingung. Ini akan selesai kalau di usia SMP SMA eksplorasinya cukup. Ya. Nah, ini contoh. Nah ini eksplorasi yang berujung jadi passion punyanya si Zaki. Eksplorasi berujung passion. Awal pandemi karena sering di rumah ada kegiatan pelatihan PowerPoint, saya tawarin mau nggak ikut. Daripada nggak ada kegiatan, udah ikut deh, ikut. Ternyata dia suka, lama-lama sering nguli PowerPoint, akhirnya bisa bikin PowerPoint, akhirnya bagus PowerPoint-nya. Sering bantuin gurunya. Satu hari dia harus cari uang, fundraising. Dia bikin kelas belajar PowerPoint untuk anak-anak seusia dia di SMP. Pesertanya banyak, ini berbayar. Dia bikin kelas kedua untuk usia SMP SMA. Bikin kelas ketiga untuk umum, untuk orang dewasa. Yang ngajar anak SMP. Bisa kalau kita fasilitasi eksplorasinya. Tugas kita nggak maksa. Tugas kita adalah dorong anak eksplorasi sampai ketemu hobinya. Ini hobinya anak saya yang ketiga. Ketemunya ya gara-gara eksplorasi. Ya, meng-create begini. Jadi anak saya yang pertama, kedua, ketiga masing-masing punya minat yang beda-beda. Eksplornya sama sebenarnya. Ikut bela diri semua saya ikutin gitu. Ada yang suka, ada yang enggak. Ikut math saya ikutin. Ada yang suka, ada yang enggak. Biarin. Nanti ketemu. Anak saya yang pertama yang berkembang kemampuan interpersonalnya, kemampuan komunikasi verbalnya, kemampuan menulisnya.
Anak kedua beda lagi, lebih suka science, lebih suka engineering. Padahal dulu eksplorasinya sama gitu. Tapi mereka tidak akan ketemu kalau nggak dieksplorasi. Tugas kita adalah bantu eksplor. Nah, kurikulum ketujuh adalah entrepreneurship. Saya menggunakan definisi yang mungkin sedikit berbeda dengan yang digunakan banyak orang. Entrepreneurship menurut saya bukan sekedar wirausaha dalam arti bisnis. Entrepreneurship adalah menanamkan keyakinan kuat dalam diri anak untuk punya cita-cita mengubah dunia lewat idenya. Nah, itu kata kuncinya. Jadi pertama adalah keinginan mengubah dunia. Yang perlu ditumbuhkan di usia-usia awal adalah peduli sama dunia. Kok sampah aja kotor ya, bau sampah. Kok banjir nggak kelar-kelar ya, kok begini ya. Peduli sama lingkungan, itu kurikulum awal untuk entrepreneurship. Kita bisa bikin apa ya buat bantu supaya banjirnya nggak banyak. Kita bisa bantu apa ya supaya anak-anak pemulung itu bisa makannya sehat. Kita bisa bantu apa? Itu tahapan kepedulian. Dari situ bikin create ide, dorong anak punya ide. Nanti lama-lama begitu usia SMP, anak udah bisa lebih berpikir lebih panjang, dia bisa bikin organisasi. Ngajak teman-temannya, SMA dia bisa bikin organisasi. Disitulah sudah mulai entrepreneurship. Kalau sudah punya organisasi, nanti akan berpikir gimana supaya ide ini punya dana. Jadi uang adalah tahapan terakhir dari proses entrepreneurship. Yang paling kuat ditanamkan adalah kepedulian lingkungan, kemauan untuk berbuat baik, mengubah dunia, dan baru bicara soal dana. Oke. Saya lanjut ya, kurikulum terakhir. Kurikulum mencari nafkah. Jadi mencari nafkah ini sangat penting, terutama untuk anak laki-laki. Jadi ingatkan anak jauh-jauh hari bahwa pada saat balik itu bukan berarti aku udah boleh pulang malam ya. Kalau udah SMP, aku berarti udah boleh punya handphone sendiri. Bukan hanya soal itu. Jadi jangan kemudian hanya anak-anak mindsetnya balik sama dengan kebebasan. Balik sama dengan fasilitasnya lebih. Balik sama dengan peraturannya makin sedikit. Saya menanamkan kepada anak laki-laki saya. Balik sama dengan tanggung jawab. Balik itu kan sama orang dewasa. Saya bilang sama anak laki saya, berarti kalau udah balik, Abi itu nggak wajib loh ngasih kamu makan. Cari makan sendiri. Tapi kalau belum bisa nggak apa-apa, numpang makan di rumah Abi. Bahasanya numpang makan. Saya ingin menanamkan bahwa dewasa sama dengan tanggung jawab. Bukan kebebasan. Karena itulah hakikat mukallaf. Nah, bagaimana cara kita melatih anak? Pertama, biasakan anak nabung, punya tabungan. Pertama, tabungan dari pemberian kita. Ini uang saku, ini tabung, ini buat jajan. SD masih begitu. Anak udah mulai gede, kelas 5 gitu ya. Mulai berpindah dari tugas nabung menjadi tanggung jawab nabung. Ini uang sakunya. Jangan habis semua ya, sisa yang ditabung. Nabungnya berapa terserah. Kita belajar melepas keputusan di anak mau berapa nabung. Ya. Nah, setelah anak punya tabungan, tahap kedua sharing biaya. Kalau anak butuh sesuatu, minta sama orang tua, berbagi biaya. Oke, Abi kasih 70%, 30% ambil dari tabungan kamu ya. Maka tiap anak kemudian mau minta sesuatu, dia akan berpikir tabungan itu masih belum cukup. Ya, aku harus banyak nabung lagi nih. Nah, kira-kira begitu. Nah, makin gede kan kebutuhan makin banyak, makin nggak cukup tabungan. Nah, saya masuk yang ketiga, ada pekerjaan rumah yang bisa dikaryakan. Tapi duitnya nggak cukup, ya nabung. Udah, tapi nggak cukup juga. Mau nggak ada cara lain dapetin uang selain ngisi uang saku? Contoh, Abi kalau nyuci mobil, itu ke tempat cucian mobil bayarnya 35.000. Kalau kamu mau nih nyuciin mobil Abi, 30.000 kamu bisa ambil buat nambahin tabungan. Ya. Anak mikir-mikir, udahlah lumayan 30.000. Biarpun nyucinya nggak bersih, gitu masih belepotan gitu, nggak apa-apa. Tapi dia bekerja,
ikhtiar gitu, capek-capek untuk dapat uang. Itu sesuatu yang perlu diajarkan. Nggak gampang ya dapat duit 35.000. Yang keempat, magang. Anak-anak SMP bisa mulai magang. Saya ngajak anak saya yang sulung bantu saya ngajar pelatihan, nyiapin tempat gitu, bagi-bagi modul, ngerapiin persiapan, biar dia tahu kayak gini bapaknya kerja. Soal dia suka nggak suka nanti nggak usah dipaksa. Kalau dia menikmati dia akan suka, kalau nggak apa juga. Tapi dia tahu bahwa oh begini dunia orang dewasa. Balikin lagi. Dan terakhir mulai bisnis. Ini anak saya yang ketiga, rasa tes rotinya sudah enak, sudah nggak kalah sama beli di toko lah. Tapi belum mau untuk bisnis. Nggak apa-apa, belum waktunya. Nanti pelan-pelan, ya. Begitu kesadarannya muncul, itu sudah akan jadi modal untuk dia punya keahlian untuk mencari nafkah. Nah, Bapak Ibu, kurikulum ini nggak bisa titipin di sekolah. Kayaknya nggak ada sekolah yang kurikulumnya begini. Masalahnya hari ini kan itu. Ya. Siapa tugasnya? Ya kita sebagai orang tua, terutama ayah. Baik, kedua semuanya, itu dulu yang bisa saya sharing. Semoga jadi pemantik diskusi. Ya, kita bisa lanjutkan dengan diskusi, sharing, tanya jawab. Monggo kalau ada yang ingin berpartisipasi, kita bisa lanjutkan. Dari saya demikian, Bunda Ica, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya. Saya bingung kalau bicara tentang akhir balik. Tadi pagi udah dapat materinya lumayan kepalanya cenut-cenut. Sepertinya itu tadi kembali ya, kata kuncinya keluarga. Ada 2 person yang harus menyimak bersama-sama. Ayah dan bunda, kalau bahasanya itu ayah jangan abai, bunda jangan lebay katanya. Jadi biar anaknya tidak menjadi alay gitu ininya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Fat dan Kak Diana pada sore hari ini menjadi penghantar yang lumayan ini banget ya. Saya melihat banyak PR yang harus kita kerjakan gitu. Bahwa melihat sekarang itu frame berpikir banyak orang gitu bahwa sekolah itu mengambil peran yang lumayan besar gitu dalam mendidik anak kita. Ternyata ada 2 kata kunci tadi, ada mendidik dan mengajar. Dan sekolah itu baru melaksanakan perannya sebagai pengajar. Sedangkan mendidik karakter itu tetap menjadi tanggung jawab keluarga. Baik, Kak Fat dan Kak Diana, saya izin membuka forum diskusi ya untuk sore hari ini. Baik ibu-ibu semuanya, dan tadi ada di chat dikatakan bahwa ada bapak-bapaknya kok yang dengerin di sebelah, tapi tidak terlihat gitu. Alhamdulillah. Ini juga volumenya digedein kok Kak Diana, biar yang di ujung dengerin. Masya Allah. Ya, siap-siap. Jadi mudah-mudahan ya ini ikhtiar para bunda gitu untuk menyampaikan kepada para ayah. Mangga sahabat-sahabat Hikari semuanya, yang ingin bertanya langsung, boleh langsung mute-nya dibuka, bertanya kepada Kak Fat dan Kak Diana tentang diskusi tema kita pada sore hari ini. Sharing pengalaman juga boleh Bunda Ica, siapa tahu ya. Oh ya, betul-betul sharing pengalaman ya. Oh saya dulu mungkin ya Bu, ini Kak Diana ya. Mangga, silakan. Tadi benar itu kata Kak Fat. Ternyata saya pernah mencoba untuk meminta kepada suami saya, ya tolong dong sekali-sekali ngajak ngobrol anak laki-lakinya gitu. Dan itu alhamdulillah dikerjakan gitu oleh suami. Dan pada saat itu terjadi, saya mencoba untuk menguping lah itu apa sih yang dibicarakan mereka. Ternyata emang berbeda gitu. Pada saat seorang ayah berbicara dengan anak laki-lakinya, dengan seorang ibu yang berbicara dengan anak laki-lakinya, nuansa dan bahasa yang digunakan anak laki-laki itu berbeda gitu ininya. Dan saya, wow, ternyata kalian bisa ngobrol man to man gitu ininya. Dan itu yang nggak bisa pada saat dia bicara dengan saya, ibunya tuh nggak terjadi. Yang ada yaitu tadi manjanya yang lebih kelihatan, tidak mandirinya yang lebih
terlihat gitu. Tapi pada saat ngobrol sama ayahnya, wah Masya Allah ya, anak saya ternyata udah gede juga. Mungkin topik pembicaraannya juga ini. Masya Allah ini sudah ada yang raise hand, sahabat Desi ya. Iya. Mangga Ibu Desi, Mbak Iya. Desi. Makasih Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Diana sama Ustadz Fats ya, Bang Fats ya. Mau minta saran ini ya. Kebetulan anak perempuan saya ini lagi di pesantren sekarang ya, SMP kelas 7. Nah, sebelumnya tuh saya pikir dia itu anak yang tough gitu ya, maksudnya kemarin waktu pas udah pulang kan sempat udah 6 bulan di pesantren terus pulang, dia tuh banyak cerita memang. Jadi dia selalu tidur tuh ketika teman-teman itu udah pada tidur semua. Jadi dia tuh senang mendengarkan igoan temennya. Jadi satu kamar tuh udah 14 orang, dia itu paling hobi. Saya juga dia lucu banget sih kamu apa? Jadi dia hafal, ada yang minta dipeluk, ada yang pokoknya komentarnya macam-macam. Jadi dia merasa rugi kalau tidur di awal waktu karena dia nggak bisa dengerin igoan teman-teman. Saya baru ngeh gitu dia juga. Udah gitu kata ustazahnya, ya Masya Allah nih anak maksudnya dia itu jadi sering jadi pendengar yang baik gitu maksudnya di kelas itu kan, maksudnya di khususnya di kamar ya, jadi banyak curhat apa segala macam. Tapi gitu terakhir itu saya nggak tahu penyebabnya apa, dia itu kan badan anak saya itu kan gemuk ya ustazah ya, terus jadi itu emang kecenderungannya dibully gitu loh, maksudnya ada kecenderungan maksudnya orang tuh bercanda, tapi entah dia yang lagi sensitif gitu, apa-apa terus dia sempat bilang pas video call itu, "Ya udah Adek tulisin aja sedetail-detailnya apa keluhan Adek," gitu kan. Waktu dia SD kan dia juga badannya paling gede di kelasnya tuh, dia ini apa, pernah dikatain apa sih, tahu bulat ya karena dia pipinya tembem kan. Dia udah cuek gitu, saya juga ngomong ke gurunya, "Itu jadi vitamin mental anak saya gitu, nggak apa-apa." Dia nggak masalah memang, biasa dia bercanda gitu, tapi giliran sahabatnya yang ngomong tahu bulat, oh dia nangis sejadi-jadinya. Akhirnya saya ngomong ke ininya kan, ke gurunya juga sempat. Nah, yang terakhir ini kejadian di pesantren itu dia ngerasa, ada yang berbeda dengan diri dia gitu kan. Jadi bikin saya ngelihatnya kok dia nggak seceria dulu gitu, jadi agak apa ya, agak kurang percaya dirinya ada gitu. Saya khawatir, jadi ini dia mumpung kelas 7 kan, dia ada sempat bilang, "Mah, aku mau di sekolah biasa aja deh," kan emang pesantren itu kan juga pilihannya dia kan. Jadi saya bingung nih, apa terusin ke pesantren nanti kelas 8-nya, apa kalau dulu kan mau kejadian apapun di sekolah sampai rumah beres gitu ya, kalau di pesantren kan nggak bisa. Jadi saya minta saran apakah tetap harus di pesantren nanti kelas 8-nya, apa saya balikin ke sekolah biasa aja gitu ya? Terima kasih sih, itu aja ininya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya Kak Diana dan Kak Fat ya. Insya Allah ya. Ini terima kasih sebelumnya sharingnya dari Bunda Desi ya. Isunya memang sekarang sedang marak juga ya, termasuk yang sekarang episode perjuangannya Putri berarti ya. Tadi karena menyebut saja putrinya dari Bunda Desi alami adalah bullying gitu. Memang kalau kita bicara bully ini kita perlu check and recheck gitu ya. Definisi bully-nya ini seberapa baik dari sisi anak ya, karena konteksnya ini adalah Bunda Desi anak yang mengalami gitu ya sebagai korban gitu ya, dia sendiri memahami bahwa itu bully dan seberapa dia sudah melakukan upaya untuk bisa mengatasi atau speak up terhadap pelaku yang membuli gitu ya, termasuk juga nanti penanganan terhadap pelaku bully. Nah, ketika ini bicara di dalam sebuah lingkungan sekolah ataupun katakanlah sekolah berasrama pesantren, maka penanganan bully pun harus mencakup bagaimana intervensi atau program yang dilakukan oleh sekolah atau pesantren. Jadi memang langkah yang harus dilakukan penanganannya nggak bisa cuma dari salah satu pihak. Ini ketika saya diminta sering sharing konseling tentang bullying, maka saya menekankan perlu 3 pihak gitu ya yang ikut bareng untuk melihat kasus bully ini, sehingga tidak ada orang misalnya bilang anak ini merasa dibully tapi oleh temannya, nah itu kan bentuk bercandaan gitu ya. Bahkan ada di beberapa tempat akhirnya karena itu sebuah bentuk tanda kutip bahasa sosial yang umum ya, jadi akhirnya
seakan-akan jadi lazim, bahkan mungkin oleh penyelenggara sekolah atau katakanlah guru atau mungkin muslim atau muslimahnya, ustadz-ustadzanya tidak dipandang jadi sesuatu yang mengganggu. Itu anak bisa survive, anak bisa tamat. Nah, itu perlu kita dudukan secara proporsional. Gitu ya. Ini cara pandang yang pertama. Jadi bicara bully harus mendudukan semua pihak, tahu dulu apa nih bully itu bagaimana. Benar nggak ini bully? Karena anak saya mengatakan dia sudah mengganggu. Karena nanti ada kriterianya, Bun. Jadi kalau memang anak ini sudah sampai mengeluhkan gitu ya, tadi bahkan sampai terstatement dia mau pindah sekolah gitu ya misalnya. Karena mungkin makin lama makin mengganggu. Karena kan beda ya tantangan di sekolah yang pulang pergi dengan yang berasrama. Berarti kan 24 hours 24 jam day to day itu dia bersama teman-teman barunya lingkungan asrama. Dan ini memang makin berkurang space pribadi gitu ya, karena anak saya juga pernah mengalami beberapa yang menjalani boarding. Jadi ini memang salah satu challenging-nya gitu. Kalau dia pulang ke rumah, mungkin dulu katakanlah di level sebelumnya pernah dijuluki dengan yang negatif juga, dia masih bisa survive karena masih ada ruang dia balik ke rumah, dia fine aja gitu. Tapi ini kan intens gitu ya. Dan kita perlu aware, dan insya Allah mudah-mudahan Bunda Desi dari sharing sore hari ini bisa ada langkah konkret yang dikomunikasikan ke pihak sekolah. Pertama tadi ya mendudukan semua pihak, cross check, tabayun, konfirmasi. Nah sebenarnya ini diketahui oleh sekolahnya atau tidak, asramanya, kemudian bagaimana langkah penanganannya. Jangan sampai yang akhirnya dari pihak sekolah sebenarnya tidak punya kesiapan juga untuk menangani ini. Dan itu bisa menjadi bahan evaluasi orang tua apakah akan melanjutkan atau tidak. Nah, karena juga yang kedua anaknya Bunda Desi ini sudah masuk usia balik, gitu ya, maka perlu didiskusikan gitu ya. Gimana ya? Mungkin saya nggak tahu membahasakannya, misalnya kakak gitu ya, Kak, gimana? Kakak sendiri masih sanggup apa enggak? Gitu. Kalaupun sanggup, dia petakan sebenarnya cara dia untuk bisa melalui itu bagaimana. Karena sebenarnya cara untuk beli itu ada, saya sering menyingkatnya menjadi happy. Happy itu H-A-P-I. Nah, jadi happy, bukan happy dalam arti happy, jadi happy, agar menjadi happy beneran, jadi senang. Ikatannya menjadi hindari. Ini tips untuk biasanya untuk ketika saya konseling di anak-anak remaja ya, untuk menghindari bully. Hindari. Yang kedua abaikan. Yang ketiga hadapi. Gitu. Jadi levelingnya kalau kita masih bisa menghindari, lakukan itu. Karena ada beberapa potensi. Jadi menghindari, abaikan, terus apalagi saya hadapi ya. Yang ketiga hadapi. Ya. Nah ada kalanya yang masih bisa di level 1 nih. Misalnya nih dari teman-teman seasramanya gitu ya. Misalnya saya nggak tahu jumlah satu angkatannya berapa gitu. Kalau misalnya jumlahnya banyak gitu ya di beberapa pesantren, ya ternyata nggak semuanya gitu. Yang punya tren untuk membuli itu hanya sebagian kecil, tapi dia punya kecocokan dengan teman-teman yang lain, dan ini dia bisa diterima dengan baik. Ya udah, anak kita ajarkan untuk coba memilah mana yang akhirnya lingkungan yang baik untuk dia dan lingkungan mana yang udah buang energi lah kalau akhirnya ke sana. Kita bisa komunikasikan, tapi kalau memang akhirnya kita bisa petakan itu, hindari dulu di awal nggak masalah. Nah yang kedua abaikan. Nah, seringkali yang memang ditunggu-tunggu oleh para pelaku bully adalah reaksi. Reaksi dari anak yang dibully. Semakin dia mendapatkan reaksi, dia makin senang gitu. Ya. Nah, memang seringkali kalau dari penelitian ya, Bun, anak yang cenderung dibully itu biasanya dia entah dia punya kelebihan, entah dia punya kekurangan, entah itu bisa fisik, bisa psikis, bisa kemampuan kapasitas prestasi dan sebagainya, tapi antara dua ini gitu. Intinya dalam sekelompok orang ada yang berbeda. Nah, itu lebih mudah ditandai. Nah, sebenarnya kan kita tidak bisa memaksakan kalau memang udah bawaannya kita seperti ini. Kan nanti diiringi juga dengan nanti ada bagaimana anak bisa percaya diri ya terhadap dirinya gitu. Tapi sebelum masuk situ, anak diajarkan juga akhirnya kalau memang bisa abaikan. Karena yang ditunggu-tunggu adalah reaksi. Nah, tetapi kalau sampai yang dilakukannya itu sudah pada taraf yang mengganggu, bahkan membahayakan, kalau kita bahkan melecehkan gitu ya, melecehkan sampai mungkin, mohon maaf, saya beberapa kali menangani kasus-kasus bullying yang sampai ada tindakan secara fisik gitu ya. Jadi karena asosiasi yang dibulinya adalah
bentuk fisik tertentu, kemudian ada tindakan yang memang mengarah kepada tindakan fisik. Nah, ini kan sebenarnya yang kita khawatirkan adalah trauma di masa yang akan datang. Dan memang tidak bisa dipungkiri, yang para pelaku bully ini sebagian juga karena dia pernah mendapatkan perilaku bullying di masa sebelumnya. Jadi mereka tidak sepenuhnya juga akhirnya kita harus wise juga melihat ada treatment yang harus dibedakan, karena ada sebagian dari mereka yang belum bisa move on dari trauma itu dan melampiaskan pengalaman di masa lalu, misalnya kayak senioritas ya, biasanya di pesantren-pesantren itu banyak senioritas gitu. Nah, itu dilakukan pada junior-junior. Atau misalnya dia punya kekurangan, nah, banyak juga pelaku-pelaku bully yang kita coba konseling, dia sebenarnya punya kekurangan, dia nggak pede, tapi dia mengkompensasikan ketidakpedean dia, kekurangan dia dengan membuli pihak yang dirasa tanda kutip lebih lemah dari dia, entah itu secara fisik, entah tidak kurang populer dan seterusnya. Maka abaikan jadi salah satu solusi yang kedua. Nah, kalau tidak bisa juga kita harus hadapi, bicarakan. Ya, dengan tadi siapa ini bicara di dalam sebuah lingkungan, ada gurunya, ada ustazahnya, gitu ya, ada guru BK-nya, sehingga orang tua mungkin bisa mendorong komunikasi aktif. Coba dicek sebenarnya sekolah sendiri persepsinya terhadap yang terjadi pada anak kita tuh seperti apa sih? Jangan-jangan cuma kita doang yang merasa ini masalah. Nah, itu poin penting yang perlu kita cross check supaya ketika kita menyepakati jalan keluar, bukan hanya satu pihak yang ditangani seperti yang tadi saya sampaikan di awal, tapi kita sama-sama untuk menangani. Dan kita bisa menyampaikan, ada sisi lain juga kita memahami bahwa sebuah perilaku pasti ada latar belakangnya. Bukan akhirnya kita memvonis bahwa pelaku itu pasti buruk gitu ya, tetapi tindakannya buruk. Nah, bagaimana yang bisa kita lakukan supaya itu tidak terjadi? Nah, yang terakhir, ya ini tips secara ringannya untuk memulai, memang kita perlu dorong anak kita untuk menemukan kelebihan dia, sisi positif dia. Kalau bahasa gampang saya adalah tingkatkan bargaining position dia. Dia dia punya kekurangan di satu pihak. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti punya kekurangannya masing-masing. Plus minusnya beda-beda. Tapi compensate gitu. Jadi imbangi ya kekurangan tadi, dia punya kelebihan yang lain. Mungkin fisik aku mungkin tidak ramping seperti beberapa teman, sebagian temanku. Tapi dia misalnya, mohon maaf, misalnya dia punya hobi yang mungkin itu diminati oleh teman-temannya, dia bisa merajut dan sebagainya. Suaranya sih dia yang diandelin di pesantren itu, suara ngajinya sama hafalannya sih yang lebih banyak dari temannya. Oke, nah itu udah mulai ketemu tuh. Jadi cari sisi yang memang menjadi modalitas dia, kekuatan dia. Dan makin dia bisa menyadari bahwa saya ini punya kekurangan, tapi aku juga punya banyak kelebihan yang Allah titipkan. Akhirnya self confidence dia bisa muncul, dan yang juga penting adalah self confidence ini atau kelebihan anak ini diakui oleh lingkungannya. Gitu, diafirmasi, diakui oleh lingkungannya, sehingga diberikan posisi. Jadi banyak kasus-kasus bullying itu akhirnya bisa terlewati. Akhirnya para pelaku bullying ini menandai bahwa yang membuli itu pun ternyata punya sesuatu kelebihan yang mereka nggak punya, dan mereka bisa mereka bisa belajar dari si anak ini, bisa mengakui kemampuannya. Nah, tetapi sekali lagi ini tidak semudah saya sampaikan, perlu dicek, karena kan yang bisa Bunda jangkau misalnya anaknya Bunda ya. Gitu kan? Sama ustazahnya sih udah sempat telepon juga sih kemarin. Betul, tapi anak orang lain yang tadi misalnya menjadi nggak bisa. Bisa dijangkau, betul. Nah, ini yang makanya saya bilang perlu diajak dialog, termasuk bagaimana pendekatan dari pihak sekolah atau pesantren terhadap yang terindikasi melakukan, sehingga penanganannya paralel gitu, nggak hanya salah satu. Demikian sih, dan memang kita harus waspadai kalau ternyata dia sampai trauma, maka ada dialog untuk persiapan. Konsekuensi tetap dibicarakan. Oke, kalau kamu memang merasa benar-benar nggak nyaman, pilihannya apa? Jadi tetap kita diskusikan kepada anak. Nah, bagian dari diskusi itu juga menggambarkan sebenarnya gini. Antara kita mau bilang bahwa dimanapun potensi bully itu akan tetap ada. Betul ya. Jadi mau dia nanti pindah kemanapun, potensi bully itu mungkin akan tetap ada. Yes, itu betul. Kadang-kadang bagi sebagian orang tua karena ingin menyiapkan anaknya tangguh, ya kamu pindah juga akan ketemu gitu juga Kak, mungkin di tempat lain. Komen itu yang sering kali keluar. Tapi perlu hati-hati juga ketika kita menyampaikan ini, ya. Ketika kita bilang akan keluar, ketika kamu pindah mungkin akan keluar juga. Tetapi kita tidak beriringan dengan proses menyiapkan dia tadi tuh.
punya bekalan sehingga dia bisa punya self confidence yang kuat, dia bisa protect diri dia bisa say no, aku nggak mau diejek seperti itu. Self defense-nya dia punya, dia tahu harus bicara ke siapa. Karena pada banyak kasus ketika dia bicara ke ustazahnya dianggap pengadu misalnya. Kalau akhirnya sistemnya juga tidak kondusif, akhirnya justru malah terpinggirkan. Nah, demikian makanya ini memang bicara bully, ada penanganan yang sifatnya personal kepada pihak-pihak yang berkaitan, ada yang by system gitu kalau bicara di lingkungan sekolah. Demikian Bunda Desi untuk awalan, mudah-mudahan bisa Masya Allah, jazakallah ya Ustazah. Panggilnya kakak atau Bunda aja. Jazakallah. Baik, Bunda Desi, terima kasih. Allah ya, ini luar biasa. Maaf, Kak Fat dan Kak Diana, waktu udah 5:27. Masih bersedia lanjut atau sepertinya masih Bu Vivi nih yang raise hand. Bu Vivi mau bertanya? Ya, insya Allah ini maghrib kan kita juga alhamdulillah jadwalnya memang agak lebih panjang ya. Jadi kalau selama sahabat-sahabat Ikari masih berkenan sharing, kita insya Allah ya. Alhamdulillah, berarti masih diizinkan ya? Ada pakarnya nih, jadi mau bertanya juga. Masya Allah, kan belajar Bu Vivi. Tapi tadi kayaknya ada pertanyaan tertulis tuh, gimana? Ya, di chat ya. Bacakan di chat dulu ya Bu Vivi ya, izin satu ya. Iya. Ini ada yang bertanya, Kak Diana dan Kak Fat. Ini berkaitan dengan peran seorang ayah ya. Bagaimana mengoptimalkan peran ayah yang kondisi keluarganya yang LDM? Saya kira tadi salah tulis. Kalau LDM marriage gitu ya, benar. Jadi yang LDM, keluarga yang LDM, long distance marriage. Mangga mungkin Kak Fat menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Widi ya. LDM artinya berarti tidak dalam satu lokasi yang mungkin tugasnya di luar kota atau luar negeri. Ya. Kan case ini juga banyak. Dan hari ini sebenarnya kita punya banyak kemudahan dibandingkan zaman dulu. Nabi Ibrahim itu juga LDR juga itu. Bukan LDR, LDM. LDM atau LDR? LDR atau LDM tadi ya? LDM Ustaz, Kak Fat, LDM. Marriage, relationnya marriage. Udah marriage ini. Oke, udah separate ya. Baik, kalau orang tuanya sudah nggak bersama lagi, anak ini tetap anak ayah dan ibunya, gitu. Apalagi ayahnya ini, karena nasabnya tetap aja ada pada, masih menikah. Masih menikah ya? Oh oke. Long distance marriage, ya betul. Ya. Jadi hari ini kita dimudahkan karena banyak teknologi. Ya, kalaupun kita tidak bisa tiap hari ketemu, tapi komunikasi harus berjalan. Pertama, manfaatkan teknologi untuk memperkuat bonding kita dengan anak-anak. Ya, sering-sering nelpon dan usahakan video call, jangan cuma suara saja, supaya kita bisa melihat anak langsung, anak juga melihat kita tahu ekspresinya dan lain-lain ya. Nah, pada waktu nelpon, jangan kita jadi polisi yang kerjanya ngecek. Kamu udah ngaji belum? Udah sholat belum? Udah mandi belum? Jangan agendanya begitu terus gitu, nggak kreatif banget pertanyaannya. Kalau begitu nanti 2-3 kali ditelepon, anak akan merasa, ya paling ditanya ngaji, ya paling ditanya ini gitu. Jadi jangan jadi petugas pencatat amal soleh gitu ya. Itu serahkan kepada bunda di rumah. Tugas kita apa? Tugas kita adalah ngobrol. Jadi pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan interrogatif, dan jangan pertanyaan yang jawabannya yes or no, tapi jawaban yang bisa menggali. Jadi jangan pertanyaannya tadi sekolah nggak? Jangan begitu. Pertanyaannya gimana tadi hari ini? Apa yang seru di sekolah? Nah, kalau pertanyaan apa yang seru, jawabannya panjang. Katanya ayah dikasih informasi ada kegiatan begini-begini, ceritain dong. Kok ayah nggak tahu ya update-nya, kamu nggak pernah bilang-bilang. Jadi kita nanya antusias gitu. Biar anak juga, ayahku pengen tahu banget. Cerita anak juga enak. Ya. Dan jangan di tengah-tengah cerita kita ngeritik, kamu nggak boleh begitu. Tar dulu. Nah, tadi ingat, orang tua mengkritik, anak akhirnya malas cerita. Gitu ya. Jadi cara kita waktu nelpon juga penting. Nah, yang ketiga, ya,
peran sebagai pemimpin keluarga jangan diambil alih oleh ibu, oleh bunda di rumah. Misalnya pengambilan keputusan, ya anak kita mau nginep di rumah teman misalnya, dan kebiasaan keluarga dulu waktu ayah masih di rumah ya izinnya sama ayah, nggak boleh sama ibu. Nah ketika itu sudah jadi kebiasaan, tetap peran ayah ada gitu. Jadi kalau izin sama bunda, wah kalau itu bunda nggak bisa ngasih izin, kamu harus bilang langsung sama ayah. Jadi bunda di rumah menempatkan ayah tetap sebagai pemimpin keluarga. Oh kalau kamu minta uang sebanyak itu, kamu harus bilang langsung sama ayah. Jadi anak melihat bahwa meskipun ayahnya tidak di rumah, tetapi perannya masih memimpin. Gitu. Ya, jadi ibu yang laporan ke ayah, ya kakak tadi begini. Nanti kalau nelpon tanyain ya, ngobrol ya soal ini. Nitip pesan gitu supaya ayahnya juga terlibat. Ya. Nah terakhir adalah ketika waktunya pulang ke rumah, nah ini penting. Ya, optimalkan untuk berinteraksi secara hangat dengan anak-anak. Kalau anak-anaknya sudah mulai balik, gitu, SMP, SMA, kalau bisa ada mid time, waktu berdua dengan anak satu persatu. Ya, anak kita satu nih udah SMA, Kak, besok jalan berdua yuk sama ayah. Mana ya? Katanya kamu lagi suka baca Terelie, ayah beliin deh. Sekarang ayah juga lagi nyari-nyari buku, tapi nggak usah ngajak yang lain. Ntar mampirnya kemana-mana, udah kita berdua aja. Biasakan punya waktu begitu. Jadi itu kesempatan kita ngobrol secara lebih lebih bebas sama anak-anak. Sebenarnya waktu nelpon juga sama. Nelpon ya udah 10 menit atau setengah jam nih rame-rame. Kalau anak kita sudah ada yang balik, udah ada yang SMP, SMA, coba teleponnya berdua. Kakak, ini udah ya sama adek, udah ya sama bunda. Ayah pengen ngomong sama kakak. Ayo kak, kamu di kamar aja. Ini obrolan orang gede. Yang adik-adik nggak usah kepo ya. Udah, apa sih ya? Pokoknya ini cuma buat kakak aja. Kamu di kamar aja biar kedengeran. Buat anak merasa istimewa, dia diperhatikan. Nah begitu di kamar, obrolannya obrolan yang bersahabat. Tanya, kenapa sih ya? Ayah pengen tahu aja, kan kamu kan udah balik. Atau kamu kan kemarin katanya begini-begini. Ceritain dong, ayah juga penasaran. Gimana sih sekarang? Ayah kan udah ngikutin lagi. Cerita katanya lagi ada games yang ada game seru sekarang, apa sih gamesnya? Ayah sering dengar dari anak-anak teman ayah di sini, tapi nggak tahu, ceritain dong, buat anak itu merasa dekat gitu ya. Jadi masih banyak hal-hal yang kita bisa optimalkan meskipun kita dalam lokasi yang tidak bersamaan. Begitu ya Pak Widi, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Allah alam bisawab. Luar biasa ya ininya tadi, idenya untuk mendekat ke anak-anak introgatif itu yang mudah-mudahan kita belajar untuk mengurangi gitu ya, peran ininya orang tua. Baik, Kak Diana mau nambahin atau lanjut? Cukup ya, mungkin bisa dilanjut aja, insya Allah. Baik, sekarang kita seling. Mangga, Bu Vivi yang mau bertanya langsung. Ya, makasih Bu Ica ya, dan juga Mas Fat sama Diana ya. Didi ini soulmate waktu di kampus. Ya, terima kasih banyak udah mau hadir di Hikari. Ya. Ini saya mau nanya nih, yang satu untuk Mas Fat, satu lagi untuk Didi ya. Yang pertama tentang gimana ya cara kita supaya bisa membangun kesadaran para ayah ya, agar mereka tuh aktif juga gitu dalam pendidikan anak-anaknya. Karena kan ya nggak banyak ya, mungkin sekarang masih sedikit yang mau ya ikut serta dalam pendidikan anak di rumah gitu. Yang kebanyakan diserahkan kepada para ibu gitu ya. Nah kemudian untuk Diana. Tadi kan Mas Fat udah banyak cerita tuh tentang kurikulum pendidikan akil balik ya, terutama contoh-contohnya itu banyak laki-laki kayaknya ya. Mungkin karena kan perannya ayah kan ya, sebagai ayah. Nah sekarang pengen tahu dong tentang contoh-contoh untuk perempuan tuh gimana ya, kayak misalnya mengajarkan, melatih kemandirian, tanggung jawab, problem solving itu buat
anak perempuan tuh kayak gimana gitu. Apa tahapannya berbeda atau sama dengan yang laki-laki tadi gitu, secara umur ya. Karena kan mungkin mereka kalau udah dewasa itu kan berbeda kan perannya gitu. Kalau laki-laki mungkin didorong untuk mencari nafkah gitu kan. Tapi kalau perempuan kan tentu berbeda seperti itu. Mungkin ya itu 2 pertanyaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya 2, tapi kayaknya mewakilin semua ya Bu Vivi. Insya Allah. Itu juga ada pertanyaan yang sama, itu di chat juga hampir serupa. Bagaimana mengajak para ayah, terutama ayah yang cenderung kebanyakan introvert, ya, mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan itu juga ya. Mangga Kak Fat dan Kak Diana. Untuk para ayah, ini sebenarnya menurut saya karena mindset saja, ya. Di Amerika, para ayah banyak nggak terlibat karena alasan perceraian, ya. Tapi Indonesia nggak terlibat karena mindset yang salah. Mindset yang terlanjur tertanam adalah ayah perannya peran di luar rumah, ibu perannya peran dalam rumah. Itu mindset yang tertanam hampir di banyak budaya di Indonesia. Pertanyaannya, benarkah mindset ini? Ya, kalau kita lihat Rasul nggak begitu kok. Ya, jadi ini bukan ajaran Islam bahwa betul laki-laki adalah pemimpin, tapi pemimpin itu tidak berarti pemimpin itu hanya nyerahin kerjaan ke ibu, enggak. Kita banyak sekali melihat ada banyak hadis-hadis di mana Rasul itu sangat care dengan anak-anak, ya, sangat care dengan anak-anak. Bagaimana beliau bermain sama cucu-cucunya, bagaimana beliau memperlakukan anak para sahabat, yang sahabat sudah wafat, anaknya jadi yatim, bagaimana beliau menjadi ayah pengganti. Ya, pernah ada sahabat yang wafat, ya, anaknya nangis, ya, digendong sama Rasul, cerita anak sedih. Rasul bertanya apa? Maukah aku menjadi ayahmu? Ya. Jadi Rasul itu sangat family gitu, family man. Ya. Tugas-tugas di luar rumahnya banyak sekali, tapi nggak melupakan tugas dalam rumah. Nah, mindset ini yang memang perlu banyak diceritakan kepada para ayah. Nah, konkretnya bagaimana? Pertama, sebenarnya kami di komunitas pendidikan akil balik dan juga beberapa ustadz ya, seperti Ustadz Benri, ya, Ayah Irwan, kemudian para ustadz yang lain, banyak berkampanye begini di dalam forum-forum ayah, ya, entah di sholat Jumat, entah di kajian-kajiannya. Jadi alhamdulillah udah banyak. Tapi dibandingkan dengan jumlah ayah di Indonesia masih jauh lebih sedikit, ya. Nah, ada cara yang paling mudah juga. Nah, acara-acara parenting yang hari ini banyak dilakukan secara webinar, kan banyak rekamannya. Saya mungkin ada sekitar 5 tema akil balik di YouTube yang bisa di-share gitu. Jadi, ibu kalau ayahnya nggak ada, udah cari linknya di YouTube, kirim. Ayah, bagus nih. Kita dengerin yuk. Ajak ayahnya. Ibu yang paling tahu lah suaminya supaya mau dengerin gimana caranya gitu ya. Dengerin bareng. Habis itu jadikan sebagai obrolan diskusi. Ya. Nah, minimal tahu bahwa oh yang benar begini. Sisanya nanti kita nggak mungkin berharap kemudian semua 8 kurikulum ayah bisa melakukan, tapi paling nggak sudah tahu bagaimana seharusnya, apa yang bisa kerjain, apa yang belum bisa ya bertahap. Gitu ya. Begitu Bapak Ibu dari saya. Ini pertanyaan kedua, nanti istri yang jawab. Sebelum ke pertanyaan kedua, mohon izin ya Kak Vivi menambahkan sedikit ya, kalau tadi dari Mas Fat mungkin secara umumnya gitu ya. Nah, saya izin menambahkan sedikit dari sisi praktikalnya gitu ya, teknisnya seperti apa. Jadi tadi memang yang juga perlu diperhatikan untuk proses kita ketika ingin mengajak gitu ya, dalam hal ini yang para bunda mengajak para ayahnya juga untuk involve, terlibat bareng gitu ya, kan ini memang butuh proses ya. Kalau mereka belum aware, belum menjadi sebuah isu yang mereka sadar, gitu, maka taharapnya adalah membuat ini menjadi awareness dulu, menjadi kesadaran dulu gitu. Nah, kemudian yang juga perlu kita pahami bahwa ada
cara-cara kita yang bisa kita maksimalkan untuk bagaimana berkomunikasi dengan suami, dengan para ayah. Laki-laki dengan fitrahnya tentu berbeda ya pola bicaranya dengan kita selaku wanita gitu. Misalnya ketika mungkin di satu sisi kebetulan yang duluan tahu, misalnya yang banyak kecemplung gitu ya, adalah bundanya gitu. Pengen ngajak bareng si ayah. Nah, tetapi ketika pengkomunikasiannya adalah mengajari, mendiktekan, yang sering terjadi adalah defensif atau akhirnya malah nggak terima gitu ya. Karena memang ada karakteristik laki-laki yang juga kita perlu saling memahami, dan ini menurut saya saling mengimbangi aja satu sama lain. Kita saling tahu bahwa salahnya laki-laki dan perempuan berbeda. Nah, bagaimana pentingnya kalau kita bisa manfaatkan gaya komunikasi yang tepat, media penyampaian yang tepat. Kalau misalnya tadi suami menyampaikan, mungkin kita share link gitu ya. Nah, itu oke banget gitu. Jadi kalau dari pengalaman saya misalnya baik itu di rumah maupun dulu misalnya dengan ayah gitu ya, almarhum ayah juga sama ya. Kan seorang bapak juga ya. Dulu ketika saya punya anak, terus tanya, kok anaknya nggak disekolahkan ke sekolah kamu sih kak, teh gitu, manggil saya teh. Kenapa mesti yang sekolah berbasis, misalnya karena kami memilih sekolah yang memang ada value Islamnya gitu ya. Nah, setiap keputusan itu akhirnya banyak dipertanyakan. Tapi kak ayah itu juga laki-laki yang tidak bisa saya saya konfrontasi begitu saja gitu. Nah, jadi memang caranya mesti bertahap. Kira-kira yang beliau suka, yang masih bisa terima itu yang mana? Jadi cari cara yang masih dari zona amannya beliau. Nah, jadi misalnya gini, yang dipersepsi oleh beliau tidak menggurui itu adalah betul beliau punya kebiasaan nonton TV sambil menikmati teh. Jadi ada ruang TV-nya beliau. Nah, dan gayanya kalau ngomong personal sama saya pasti akan defense terus. Nah, maka biasanya saya cuma share aja, waktu itu belum masanya ya. Ada beberapa tokoh yang beliau simpatik. Jadi beliau punya tokoh-tokoh, biasanya kita bisa mulai dari situ, Bun. Jadi Kak Vivi, jadi orang-orang yang mungkin figur itu oleh suami, mereka respect gitu. Suami ini respect ke mereka. Jadi kalau nggak dari kita, tapi dari tokoh-tokoh yang respect. Nah, ketika tokoh-tokoh tadi mungkin menyampaikan hal yang nyerempet yang dengan kebutuhan yang mau kita sampaikan, jauh lebih mudah gitu. Jadi nggak terasa langsung konfrontasi ke suami. Nah, itu pengalamannya akhirnya jauh lebih mudah diterima. Jadi mulai dari zona yang aman dan mulai bisa dilakukan. Jangan langsung jumping, jangan langsung lompat. Dan karena tadi ya prinsipnya adalah proses learning by doing ini bertahap. Jadi misalnya gini, tadi ya saya baca di chat gitu sekilas, nggak mau tuh udah dikasih link kajiannya gitu ya. Nah misalnya ya udah nggak usah dikasih link kajiannya, ini maksudnya apa sih kirim-kirim link gitu ya, diprotes gitu ya. Tapi misalnya Bunda lagi santai nih, lagi family time gitu ya, sambil nonton, tapi nontonnya sengaja tuh ditaruh gitu kan, pakai holder gitu ya. Nah udah tuh ya, mau nanti denger ada beberapa yang diserap ada yang enggak apa-apa, itu bisa. Dan jangan ekspektasi kita langsung udah pasti dia langsung ke ini, ya langsung tune in gitu. Jadi memang harus bertahap, mulai dari wilayah yang aman, wilayah yang dia bisa merasa nyaman, nanti pelan-pelan akan lebih mudah untuk kita mengkondisikan. Nah yang kedua tipsnya adalah ketika kita memperjuangkan, ketika kita akhirnya mencoba kayaknya ini sesuatu yang baik prinsip pengasuhannya. Saya belajar nih misalnya dari forum pengasuhan A, B, C, ini kayaknya ternyata ada dasarnya kenapa ini perlu kita lakukan di keluarga misalnya. Ya, tapi suami belum seirama gitu, saat ini belum siap seirama. Kita coba lakukan dulu semaksimal yang kita bisa lakukan dari peran kita. Nah biasanya proven atau hasil atau bukti yang terlihat ada perubahan gitu ya dari interaksi si anak kepada kita atau bagaimana ada perubahan meskipun sedikit apapun. Nah itu bisa membuat awareness tadi dari pasangan jadi semakin muncul gitu. Oh, ternyata yang kamu coba ikhtiarkan itu ada hasilnya ya. Gitu. Nah, biasanya lebih trust, lebih percaya untuk bisa mendukung tadi. Gitu. Jadi sampaikan itu, dan project ini jadikan project keluarga, bukan hanya dengan pasangan. Jadi kalau saya mungkin sekedar sharing di keluarga,
kalau setiap apapun project, biasanya kita melibatkan project ini menjadi family project. Termasuk anak-anak itu berhak sesuai pengamalan surat Al-Asr itu untuk menyampaikan masukan kepada orang tuanya, pada abi dan umanya. Kalau kami pasti punya kekurangan, tapi tentu ada adab-adabnya dalam menyampaikan. Gitu, kepada orang tua bagaimana, kepada yang lebih muda dan bagaimana. Nah, jadi mereka juga bisa ikut berkontribusi dalam menyampaikan. Nah, konteksnya apa? Kalau kita pengen ngajak si ayah nih, ngajak pasangan kita untuk ikut, tapi terus yang nyolek adalah anaknya. Ayah, ayo ya bareng ya gitu. Itu bawaannya mungkin akan lebih berbeda ketika hanya kita yang masuk. Nah, jadi titipan saya memang cari celah yang memang aman, nyaman untuk beliau dan mulai dari situ. Nah, kesadaran itu terus perlu dibangun. Dan yang terakhir, mendoakan ya tentu. Karena yang maha memudahkan yang di atas. Maka doa itu menjadi salah satu kunci penting. Nah, yang kedua nih, menyambung pertanyaan dari Kak Vivi tentang bagaimana kalau untuk yang anak perempuan. Karena mungkin tadi di pemaparan awal lebih banyak mewakili dari yang anak laki-laki. Ya, memang intinya dari program pendidikan akhir balik ini atau program akhir balik ini adalah memang menyiapkan sesuai dengan fitrah perkembangannya. Seperti halnya mungkin saya nggak tahu sahabat-sahabat IKARI mungkin pernah menyimak ya kajian yang ini saya bisa salah satu yang saya referensikan juga ya karena sekarang zamannya semua bisa kita search gitu ya, googling atau di medsos, di YouTube dan sebagainya. Almarhum Ustadz Haris Santosa. Nah, mungkin ada yang familiar ya, pernah mendengar. Nah, ini beliau dulu bareng-bareng nih seperjuangan dengan Ustadz Benri, ada tadi yang founder dari pendidikan akhir balik ini Ustadz Taat atau Bang Adrian Ruswi, kemudian ada Ayah Irwan dan Aldi gitu ya, sama-sama nih mengembalikan peran ayah dalam pengasuhan. Nah, almarhum Ustadz Haris Santosa itu banyak bicara tentang fitrah perkembangan. Nah, kalau beliau banyak bicara fitrah perkembangan, termasuk bagaimana fitrah anak laki-laki dan fitrah anak perempuan ini diberikan didudukan sebagaimana mestinya dan diberikan eksplorasi kurikulum yang memang memenuhi fitrahnya. Jadi betul tadi yang kayak Bunda Vivi sampaikan, mungkin kalau laki-laki misalnya penekanannya nanti bagaimana dia menjadi leader, menjadi pemimpin, menjadi koam dalam keluarga. Nah, kemudian bagaimana perempuan menjadi manajer di dalam keluarga, menjadi pengelola, menjadi penanggung jawab harian di keluarga. Nah, tentu peran-peran ini bisa kita turunkan di dalam kurikulum. Secara basicnya sebenarnya kurang lebih sama. Nah, tetapi untuk yang wanita, sebenarnya gini, kalau saya cerita ya di rumah, dengan anak saya yang perempuan kebetulan satu ya, ini yang paling kecil. Jadi memang kita satu kalau punya untuk bicara dasarnya itu maka kita akan mengawali dengan agama bicara apa, tuntunan bicara apa. Nah, itu kita punya program rutin di rumah, kultum subuh, ada kajian Bada Isa ya, dan itu mereka bergilir. Habis maghrib ya, mereka untuk mau kultum apa gitu ya. Nah, biasanya nanti ada juga yang di rolling kitab gitu. Ada kitab fikih dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi termasuk fikih nisa gitu. Nah, itu sebagai salah satu pondasinya. Nah, kemudian dalam day-to-day pembiasaannya, habituasinya adalah peran dia sebagai seorang anak perempuan. Jadi mulai dari usianya tentu kalau masih kecil gitu ya, kita masuk nih peran edukasi dari sisi seksualitasnya gitu ya. Kalau yang mungkin di sini punya sahabat IKARI yang punya anak-anak masih usia prasekolah gitu ya, dia tahu bahwa dia anak perempuan, dia tahu bagaimana auratnya seperti apa, cara membersihkannya seperti apa. Nah, tahapannya tentu bisa kita tingkatkan makin usia SD. Bagaimana saat dia berinteraksi dengan lingkungan yang lebih beragam, bagaimana dia bisa nyaman dengan menjaga auratnya dan seterusnya sampai nanti kalau skill yang tadi keahlian ya, salah satu kurikulum di dalam akibat itu ada keahlian. Jadi bagaimana dia punya bekal-bekal awal dalam menjalankan peran-peran yang memang menjadi fitrah perkembangannya. Membersihkan, ya peran-peran domestik mungkin katakanlah seperti itu ya, salah satunya. Tapi kan kalau kita lihat sebenarnya bahkan kalau Rasulullah itu tidak mesti itu semua hanya dari sisi perempuan, tapi kita bekali gitu. Jadi kayak misalnya tadi bagaimana menyenangkan pandangan ya, qurratayun. Jadi kalau saya misalnya memberikan contoh di rumah itu bagaimana kita sebagai wanita ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, nah tetap baik gitu maksudnya, dan ini adalah pengabdian kita gitu. Nah, itu direkam oleh anak.
terus bagaimana pembicaraan yang memang seharusnya bisa kita lakukan dengan lawan jenis itu seperti apa sih, ya. Nah, ini bisa didiskusikan, bisa disesuaikan dengan level usianya. Gitu. Jadi habituasi atau pembiasaan ini sangat tergantung memang betul dengan usianya. Makin besar usianya, makin besar juga keterlibatan anak untuk mencari. Jadi kalau saya banyak kasih project, mereka coba cari tahu. Oke, pengetahuan umumnya udah kita share, tapi mereka perlu riset. Gitu. Kemudian kita punya waktu untuk kumpul bareng, mereka presentasi. Nah, kemudian structuring tuh, kita strukturkan apa yang mereka cari tahu, itu baiknya seperti apa. Jadi keterlibatan itu penting dalam proses mencari informasi supaya apa? Informasi itu bukan cuma searah dari kita, tapi dia juga ada sense of belonging dalam proses dia mau berubah seperti tadi. Simple aja ya, kayak dia keluar, dia menyetrika, mungkin bagi sebagian orang ya, itu kayaknya sepele gitu ya. Menyetrika, melipat baju, menjahit baju saat atau kancing rusak dan sebagainya, copot gitu ya. Atau bahkan tadi kalau suami mention belanja, memilah uang belanja, itu bisa kita lakukan, dan ini sebenarnya kurikulum yang day to day. Nah, mungkin nanti kalau ada waktu bisa dicacah lagi mungkin ya Bunda Ica ya, supaya lebih bisa dalam gitu. Baik, mudah-mudahan cukup menjadi gambaran awal ya ke Kak Vivi ya, dari yang mau bertanya. Ya, Masya Allah ya. Ya, makasih banyak Di. Ya, Mas Fat juga makasih banyak jawabannya. Sepertinya memang pertemuan ini perlu ada sesi lanjutannya. Mencacanya harus lebih lagi, ininya lebih banyak. Insya Allah ya, persiapan akhir balik buat anak laki-laki dan anak perempuan tentunya berbeda kalau kita dudukkan berdasarkan fitrahnya. Subhanallah ini. Waktu di jam saya sudah jam 5:56. Insya Allah ya, mungkin dari kita semuanya, dari sahabat Hikari masih banyak yang ingin dieksplor lagi. Tapi karena waktunya sepertinya sudah ini ya, sudah ingin menunjuk kepada waktu maghrib. Saya mungkin ibu-ibu yang lainnya, sahabat Hikari semuanya, insya Allah kalau ini lain waktu dan kita berjodoh kembali, bisa ngobrol lagi, sharing lagi dengan Kak Afat dan Kak Diana. Insya Allah Hikari akan siap untuk memberikan room yang lebih lagi untuk kita semuanya. Amin. Kesimpulannya apa ini? Persiapan untuk akhir balik, Masya Allah. Banyak sekali ilmu yang kita dapat dari ini. Tapi tentunya kalau dari saya pribadi timbul semangat gitu, bagaimana cara kita harus berbicara, ngobrol dengan tadi ya, istilahnya mungkin remaja itu kata yang mungkin sedikit kita kurangin. Kita anggap mereka tuh bukan lagi hanya remaja gitu, tapi juga adalah dewasa. Jadi istilahnya kita berbicara dengan mereka pun dengan secara dewasa gitu ini, dan menjadikan mereka anak-anak sudah bukan lagi dewasa, tapi kayaknya belum gitu ini ya. Mudah-mudahan pencerahan sharing yang diberikan oleh Kak Fat dan Kak Diana pada sore hari ini menjadi banyak pencerahan buat kita semuanya. Baik, sahabat Hikari semuanya, jazakumullah khairan katsira untuk Kak Fat dan Kak Diana untuk sharingnya yang sangat bermanfaat buat kami semuanya, dan mudah-mudahan nggak kapok ya diundang ke Hikari. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih juga atas kesempatannya bisa silaturahim dengan keluarga besar Hikari dan ikut belajar bareng. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin ya, semua sahabat Hikari ya, kalau ada kekurangan keterbatasan kami. Ya, kita doakan mudah-mudahan Kak Fat dan Kak Diana makin ini ya. Tadi jadi komunitas ya Kak Fat ya, persiapan akhir balik ini ya, pendidikan akhir balik ini ya. Mungkin sahabat Hikari bisa mencari ininya, kita join gitu lebih, jadi ada coachingnya di itu apa sih yang harus kita lakukan untuk melakukan persiapan akhir balik, terutama untuk buah hati kita gitu ya. Baik, saya izin untuk semuanya, mari kita sama-sama menutup kajian kita dari Hikari, sahabat Hikari pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik ibu-ibu semuanya, saya sebagai MC mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak ya. Kak Diana, Kak Fat. Sehat-sehat semua ya. Mantap ya. Makasih banyak Bu Vivi, Kak Diana, Ustaz. Baca semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.